Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan saya Ilham dari Anuisa, Australian National University Indonesian Students Associations. Hari ini saya membawakan acara untuk satu series yang luar biasa, yaitu Anuisa Expert Series. Anuisa sendiri merupakan, bagi teman-teman ataupun Mbak Ririn, Anuisa merupakan organisasi yang dipimpin, dikelola, dan ditujukan untuk mahasiswa Indonesia di Australian National University atau ANU. Dan kami berusaha untuk memberikan berbagai macam inisiatif untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, memfasilitasi pertukaran ide dan budaya, serta memberikan kebahagiaan untuk seluruh mahasiswa dan alumni di Australian National University. Dan terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Mbak Ririn yang sudah berkenan untuk menjadi pembicara pada pagi hari ini. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir untuk memeriahkan dan kemudian belajar lebih banyak dari Mbak Ririn untuk mempersiapkan diri menjadi konsultan atau nantinya menghadapi konsultan di dunia kerja. Baik, untuk sebagai informasi bagi rekan-rekan sekalian yang sudah melihat sekilas terkait dengan website dari Anuisa, kami juga dengan senang hati menginvite atau mengundang teman-teman untuk turut serta dalam mengisi form yang nantinya akan dibagikan oleh Anuisa agar profil teman-teman bisa atau dapat ditampilkan di website Anuisa, kemudian bisa menjadi platform bagi kita untuk bertukar ide, kemudian bertukar wawasan dengan sesama student atau mahasiswa dan alumni dari kampus kita tercinta. Nah, hari ini kita sudah kehadiran Mbak Ririn, tapi untuk memoderasi Mbak Ririn, kita masih banyak sekali mungkin tahapan ke sana gitu ya. Hari ini kita akan kehadiran terlebih dahulu dari Intan Permata selaku ketua atau presiden ya Intan? Presiden ya, Presiden the Australian National University Indonesian Student Associations. Kami persilakan untuk memberikan kata pengantar dan welcoming remarks untuk kita semua. Silakan Intan. Oke, suaraku terdengar ya? Oke, masuk. Thank you Ilham atas pengantarnya. Uh, Halo semuanya, selamat pagi dari Canberra dan selamat pagi juga untuk teman-teman yang di Indonesia, walaupun masih pagi banget, masih jam 7. Terima kasih banyak Mbak Ririn atas kesediaannya untuk menghadiri acara Anuisa Expert Series yang pertama ini, Mbak. Jadi, seperti yang sudah Ilham sampaikan sebelumnya, Anuisa Expert Series ini memang ditujukan utamanya untuk teman-teman ANU dan juga alumni gitu, untuk menambah wawasan untuk mempersiapkan teman-teman nanti di kehidupan karirnya setelah pasca kampus. Tapi untuk acara ini juga terbuka untuk umum, jadi teman-teman yang lain juga bisa hadir di acara ini, begitu. Mungkin perkenalan sedikit, aku Intan, seperti yang sudah Ilham bilang, aku posisinya sekarang sebagai presiden dari Anuisa atau PPYNU ini, Mbak. Jadi di sini teman-teman semua, selamat datang. Kami sangat senang bisa mempertemukan teman-teman dan Mbak Ririn sebagai expert di Expert Series pada kali ini, sebagai Director of ESG di salah satu Big Four consulting firm di Indonesia. Topik pada hari ini teman-teman yaitu how to think like a consultant. Menurut kami insya Allah sangat relevan buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang nantinya berencana untuk berkarir di area konsultan atau yang sebenarnya pengen tahu aja gimana sih cara berpikir untuk memecahkan masalah dan critical thinking yang nantinya juga sangat penting, nggak cuman untuk yang pengen kerja di consulting, tapi juga di kehidupan sehari-hari ataupun di area yang lain nantinya, kayak gitu. Dan acara ini harapannya menjadi kesempatan emas buat teman-teman untuk bertanya ke Mbak Ririn sebagai expert di series kali ini, dan juga belajar langsung bagaimana nantinya kebutuhan-kebutuhan di area consulting yang kebetulan banget Mbak Ririn udah berkecimpung lama di bidang ini, kayak gitu. Mungkin jangan sungkan untuk teman-teman nanti bertanya dan juga
menanggapi apa yang disampaikan Mbak Ririn dan harapannya bisa memanfaatkan sesi expert series pada hari ini sebaik mungkin. Siapa tahu insight-insight-nya berguna bagi teman-teman semua, uh, jadi bekal di kampus dan terutama untuk kegiatan nanti di pasca kampus kayak gitu. Terima kasih untuk Mbak Ririn atas kesediaannya yang udah bersedia untuk meluangkan waktunya pada hari Jumat tanggal merah ini ya Mbak Ririn. Uh, dan juga terima kasih tentunya untuk Ilham, untuk Rizal dan juga Hanif yang sudah mengkoordinasi acara ini. Semoga acara ini bisa jadi ruang belajar, ruang bertukar inspirasi, dan tentunya networking buat teman-teman sekalian. Sekali lagi, selamat datang teman-teman di acara Anusa Expert Series yang pertama ini, dan selamat mengikuti acara. Saya kembalikan kepada Ilham sebagai pembawa acara. Terima kasih. Oke, terima kasih Intan. Betul sekali. Jadi tujuan acara Expert Series ini memang pertama untuk meningkatkan keterampilan kita untuk nantinya relevan dengan dunia kerja. Dan yang kedua, mempertemukan kita sebagai mahasiswa dan alumni dengan dunia kerja juga. Jadi harapannya bisa menjadi platform untuk kita mempersiapkan karir setelah dunia kuliah ini selesai. Oke, baik. Selanjutnya kami langsung berikan sesi untuk pagi hari ini kepada moderator kita, salah satu teman kita juga dari Anuisa, yaitu Rizal. Silakan Rizal. Ya, terima kasih banyak Ilham buat pemaparannya dan juga Intan untuk sambutannya. Selamat datang teman-teman di seri April dari Anuisa Expert Series How to Think Like a Consultant. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya, nggak usah saya lah ya, terlalu formal ya. Nama aku Rizal, aku saat ini jadi Master Student di ANU dan bakal jadi moderator untuk event Anuisa Expert Series kali ini. Sebelum memulai, mungkin aku akan membacakan beberapa susunan acara dulu. Setelah ini kita bakal ada paparan dulu dari Mbak Ririn mengenai hal-hal terkait consulting, mulai dari apa itu consulting job, framework apa yang perlu kita pakai ketika kita melakukan consulting task, dan juga mungkin ada study case nih buat teman-teman yang penasaran soal apa sih yang dilakukan oleh konsultan dan juga kayak kira-kira gimana kita bisa apply framework-framework thinking dari consulting. Sebelumnya disclaimer dulu, walaupun judul kali ini How to Think Like a Consultant, aku sendiri belum pernah kerja di consulting firm. Sebelum berangkat ke ANU, aku kerja di government dan juga think tank. Tapi aku baru sadar selama kerja, aku itu nggak beberapa kali melakukan mungkin job-job ataupun task yang mungkin dilakukan juga oleh konsultan ya. Mungkin kayak menerapkan bagaimana cara berpikir lebih kritis, bagaimana caranya ngasih advice ke klien, dan juga yang paling penting gimana caranya ngasih kritik, tapi at the same time dengan cara yang lebih acceptable gitu buat kayak counterpart kita di tempat kerja. Eh, Buat sesi kali ini kita kedatangan pembicara yang spesial banget. Dan kemarin kebetulan banget ini short story temanku ada yang nanya, kenapa sih di poster tulisannya Mbak Ririn itu dari Big Four Consulting? Kenapa nggak langsung spesifik nyebutin dari institusinya gitu? Alasannya ada sebenarnya, karena Mbak Ririn ini punya background yang banyak banget, dan saking banyaknya mungkin kita juga bingung nih, kita mesti nempatin yang mana di poster atau apa. Jadi mungkin sekaligus sebuah pengantar sebelum Mbak Ririn memberikan materi untuk sesi Anusa Express kali ini. Di opening, Mbak Ririn bisa juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa sih Mbak Ririn ini? Dan apa yang Mbak Ririn lakukan di uh, occupation-nya. Silakan Mbak Ririn, the floor is yours. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Salam dari Jakarta, kalau yang ada di Australia. Oke, terima kasih Mbak Intan, Bang Ilham, Mas Hanif, sama Mas Rizal untuk kesempatannya sharing pagi ini ya. Jadi senang sekali sebetulnya antara senang sama sedikit worry kalau dengar kata-kata ini expert gitu ya. Saya tuh selalu grogi kalau expert. Am I really that expert? Mungkin because I live longer gitu ya dari teman-teman semua gitu. Jadi mungkin I've seen enough, I've received and I've heard enough. Jadi mungkin mudah-mudahan pagi ini saya bisa sharing sedikit apa yang saya alami mungkin di pengalaman profesional saya gitu yang buat nanti teman-teman semua bisa berguna dimanapun berada. Nah tadi sudah dibuka sedikit sama Mas Rizal bicara tentang consulting skill set gitu ya, berpikir kritis, tadi sempat disebut juga sama Mbak Intan juga. Jadi sebenarnya apakah harus jadi definisi consulting itu sebenarnya apa sih? Nah, mungkin kita nanti akan bahas sekilas gitu ya di acara sesi kita pagi ini. Nah, mungkin sedikit kalau tadi ditanya
saya tuh di mana, kerjanya apa. Nah, boleh dibantu nggak Bang Ilham? Ini cerita sedikit sekelumit hidup saya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau di dunia kerja saya udah 20 plus gitu di professional career gitu ya. Jadi kalau dari sedikit background-nya, education dari gambar-gambar ini gitu ya, saya dari Depok gitu, sempat di S1 sama S2 saya yang satu abu-abu, yang satu biru, mudah-mudahan kalau yang dari Depok tahu itu apa. Jadi sebenarnya dari saya S1-nya ekonomi, S2-nya saya applied psychology gitu ya. Saya sering banget ditanya dari accounting ke psikologi, nyambungnya apa gitu. Jadi nanti saya cerita deh along the cerita ini. Dan satu lagi, ini saya nggak apa-apa ya nyebut merek walaupun it's not something that I'm proud of. Saya sempat mengikuti program PhD di salah satu universitas di Jakarta, tapi I didn't manage to complete gitu ya. Jadi ya mungkin nanti ada kesempatan lain untuk menyelesaikan. Kemudian kalau dari pekerjaan gitu, tadi dibilang Big Four, Big Four-nya apa gitu. Terakhir saat ini saya ada di Deloitte, tapi sebenarnya hidup saya lahir dan besar sama-sama Bang Ilham di World Trade Center ya, di kompleks sana gitu, ada di sini. Kemudian sempat pindah ke Menara Astra yang tadinya kantornya di GKBI, di KPMG, terakhir saya di Deloitte The Plaza gitu, jadi muter-muter di situ aja. Tinggal yang kuning nih yang saya belum menginjakan kaki gitu. In terms of career, saya memulai karir saya sebagai auditor laporan keuangan, karena kan background saya audit ya tadi, akuntan gitu. Jadi biasanya kalau akuntan larinya kalau ke pekerjaan konsultan biasanya kan jadi auditor gitu. Nah, tapi sebenarnya dalam kurun waktu 20 plus saya berkarir gitu, apa aja sih yang saya kerjakan gitu. Jadi tadi saya memulai mungkin sekitar 5 plus saya jadi auditor laporan keuangan. Mungkin Mbak Intan nih atau teman-teman lain pernah dengar cerita Enron gitu ya, case-nya Enron pada zaman lalu, accounting scandal. Nah, saya hidup, lahir, dan besar banyak di era itu gitu. Jadi tahunnya udah kelihatan lah ya, saya dari masa di mana gitu. Jadi saya ngerasa benar-benar gimana hidup seorang accountant dan auditor tuh cukup berubah drastis in terms of the way we try to manage our integrity as a profession gitu ya. Ya, company-nya juga ada yang terdampak, tapi secara profesi cukup. Nah, kemudian saya bergerak gitu, karena ada kesempatan di internal, jadi yang namanya dulu disebutnya di PwC, saya mulai di PwC namanya SNCC, teman-teman. Sustainability and Climate Change, gitu ya. Jadi waktu itu baru berdiri, gitu ya. Jadi unitnya baru berdiri dan saya ditawarilah untuk di sana. Kebetulan saya pegang country corporate coordinator buat corporate responsibility-nya lah di PwC. Nah, kemudian saya juga pernah banyak dan cukup lama juga di bidangnya namanya financial crime nih sama-sama Mas Ilham nih. Financial crime, tapi financial crime waktu itu range-nya mulai dari preventif sampai detektif, teman-teman, gitu ya. Jadi, sempat saya pernah dipanggil sama kejaksaan 2 hari berturut-turut dari 10 pagi sampai 10 malam gitu ya, di-interview, ditanya, kemudian diskusi dengan, orang-orang yang dianggap terlibat gitu ya. Jadi, cukup banyak ceritanya di sana, tapi saya pikir kayaknya saya bidangnya bukan di situ, jadi saya lebih mintanya waktu itu sama bos sih prefer-nya ke prevention. Nah ini terakhir saya sama Ilham ketemu nih financial crime, bikin framework gitu ya Ilham ya, bikin framework, metodologi, nah all that kind of fluffy language di dalam dunia konsultan gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalau lihat dari mungkin sejarahnya saya selalu ada di consulting ya sebetulnya. Nggak pernah saya menginjakan kaki di industri gitu. Nanti mungkin kita bisa diskusi kalau mau jadi konsultan yang istilahnya jadi trusted advisor gitu ya, apakah kita perlu menginjakan kaki di industri dulu apa enggak? Nanti sama-sama kita diskusi. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat gitu ya nanti dari diskusi hari ini ada beberapa bukan case tadi lah ya, sedikit flavor gitu ya kalau kita di pekerjaan sehari-hari itu apa sih yang kita temui dan butuh atribut, skill set, kompetensi yang seperti apa yang kita butuhkan tidak hanya di private tapi juga di public sector gitu ya. Nah, ini juga saya juga mau sharing kalau saya bekerja sering teman-teman, waduh kalau sama Ririn tuh kerjanya pasti dapat diskusinya, saya suka dibilang cukup lebar ya, karena nggak mau saya terpengaruh sama bidang studi saya, exposure saya pekerjaan,
dengan berbagai macam penugasan gitu ya. Jadi karena saya akuntan, ya mau nggak mau saya really pay attention to detail, lihat angka. Dan tadi karena saya juga lahir hidup besar di zaman Sarbanes-Oxley, kontrol mindset saya cukup tertanam gitu ya. Jadi bicara angka, credibility angka itu seperti apa gitu ya. Nah, karena master saya psikologi gitu ya, karena aplikasi jadi saya cukup punya pemahaman terkait psikologi organisasi gitu. Gimana sih mengelola perubahan di dalam organisasi yang memang mungkin dalam konteks ini sifatnya lebih private sector ya, karena kalau publik kan ada ilmunya sendiri. Tapi saya melihat atribut besarannya sebenarnya tuh nggak terlalu jauh beda gitu ya. Ujungnya adalah menghasilkan dampak dan mengukur kinerja. Nah, kemudian move into subject matter-nya mulai dari keuangan, kemudian bergerak ke non-keuangan, gitu ya. Non-keuangan mungkin teman-teman dengar juga istilah triple bottom line gitu ya. People, profit, planet. Nah, ini adalah sekarang at least for the past 10 years gitu ya, itu adalah area of focus saya di mana sekarang organisasi itu kan banyak mendapatkan tantangan menghasilkan kinerja yang dampak yang tidak hanya profit oriented gitu ya. Jadi dalam interaksi saya sama klien, saya juga belajar dan observe gitu ya bahasa mengenai bagaimana memahami mungkin konteksnya ESG, sustainability itu juga perlu ada adjustment. Nah, nanti kita lihat nih skill set terkait komunikasi, penggunaan apa ya, mentransfer knowledge-nya itu seperti apa. Jadi mungkin ini background secara menyeluruh gitu ya, overview teman-teman. Jadi background saya jadi mulai akuntan, tapi juga ada background secara formalnya bukan akuntan, dan terus terang saya belum pernah di industri, tapi mudah-mudahan bisa kasih insight gitu ya, biasanya industri itu butuhnya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin ini sedikit background, nanti kalau ada teman-teman yang mau lari ke sini, monggo aja nanti waktu kita diskusi. Mungkin kalau dari sini gitu ya, yang saya bisa sharing adalah changing my head and my perspective and my mindset gitu ya teman-teman. Karena saya pernah memulai karir saya jadi auditor. Waktu itu saya mulai dari junior sampai di level manager lah. Jadi saya punya overview dan experience gimana jadi doer, gimana jadi in charge, gimana jadi manage at the same time. Saya pegang lebih dari 5 klien gitu ya, namanya busy season gitu. Nah, kemudian saya move ke consulting. Biasanya kalau itu disebutnya auditor, ini ke consulting. Tuh buat saya pengalamannya, teman-teman, waktu itu 2 hal yang amat sangat berbeda. Saya biasa jadi auditor tuh kan pasti jadi kayak polisi gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ada di institusi, lagi ada auditor datang gitu ya, pasti kita ditanya-tanya gitu. Pasti gitu kan mindset-nya gitu. Dan kita biasanya sebagai auditor tuh agak mungkin sedikit di atas karena we audit you gitu. Nah, sementara waktu di consulting, saya merasa pakai mindset itu rada nggak tepat gitu ya, karena apa sih tujuannya jadi consultant itu sebenarnya kan membantu klien, gitu ya, membantu klien menyelesaikan masalahnya lah intinya gitu, seperti itu. Nah, itu cukup membuat, istilahnya saya adjustment-nya cukup banyak, karena I've been build my skill in the audit area gitu, jadi behavior saya, skill set saya, cara bekerja saya tuh buat saya sih ya, berubah gitu. Saya mulai banyak bekerja dengan slide, ya ini Bang Ilham juga tahu ya gimana bikin slide yang compelling, engaging, tapi mudah dipahami at the same time gitu ya. Itu buat saya sih lumayan menantang gitu ya. Jadi makanya bekerja dalam tim itu cukup membantu karena ada tim yang mungkin fokus pada technical, ada tim yang pintar menerjemahkan technical language-nya ke dalam bentuk visualisasi untuk knowledge-nya bisa ditransfer gitu ya. Boleh nggak Ilham ke next-nya? Nah, ini beberapa hal yang istilahnya saya temui gitu ya, karena myself I've also gone through the experience itu berubah mindset-nya gitu. Jadi mungkin teman-teman juga perlu istilahnya merevisit gitu ya ketika berprofesi di apapun gitu ya, entah di organisasi, di private sector atau di publik, juga tahu kira-kira organisasi ini tujuan besarnya apa sih yang mau dicapai gitu. Nah, biasanya kalau consulting ini pengalaman saya dan observasi saya, biasanya mereka butuh 2. Satu, mereka nggak punya waktu buat ngerjain, jadi we're being part of them gitu ya. Jadi membantu day to day gitu. They know what
they need to have gitu, tapi nggak punya orangnya gitu. Dan kadang-kadang mereka butuh cepat. Kemudian yang kedua, mereka butuh expert advice atau insight gitu ya. Nah, apa namanya pengalaman karena biasanya kalau di company mungkin katakanlah dalam kurun 5 tahun yang dikerjakan areanya itu aja gitu ya, company-nya itu tergantung fungsinya, tergantung organisasinya seberapa apa ya istilahnya dynamic mobility dari orang-orangnya supaya dapat exposure. Nah, itu kan beda mungkin kalau di consulting ataupun auditor lah ya. 5 tahun itu you will see a lot of things gitu ya. In terms of data, in terms of gimana berinteraksi dengan klien, gimana berinteraksi dengan company, pain points-nya. Nah, ini bahasa pain points-nya apa sih gitu. Nah, itu agak beda dan mungkin kalau di consulting memang ini tergantung organisasinya ya teman-teman, sifatnya lebih matriks gitu ya. Sedangkan kalau di company biasanya kalau di unit gitu kan bosnya itu, timnya itu terus ya kalau misalnya nggak ada perubahan. Nah, sedangkan kalau di consulting kita bisa bekerja dengan berbagai tim yang berbeda, bosnya beda, kliennya juga berbeda. Itu kan secara knowledge building-nya itu sudah banyak exposure gitu ya. Dan itu apa namanya akan membantu kita kalau saya bilang sih namanya insight-nya tuh seperti apa gitu. Insight itu menurut saya nggak cuma hanya didapat dari formal education gitu ya, tapi juga dari doing it gitu. Karena saya psikologi ini saya sharing ini aja ya teman-teman. Saya belajar konsep yang namanya 70-20-10. It's about performance based learning. You can always attend learning, training di mana aja, tapi unless you apply that, you don't learn gitu. Jadi cuma belajar di kelas ya udah cuma buat saya aja hari ini, but it doesn't mean that you're learning gitu ya. Learning tuh karena sudah diaplikasikan, kemudian tahu dampaknya seperti apa, di-compare sama yang saya harapkan, terjadi perubahan, that's learning gitu ya. Kalau saya belajar dulu di psikologi. Jadi konsep 70-20-10 itu juga konsep yang saya selalu adopt ketika saya diskusi dengan klien, mendevelop scoping ya istilahnya pekerjaannya mau seperti apa, even juga memberikan rekomendasi gitu ya teman-teman. Jadi 10% tuh apa sih? 10% itu what we learn formally at class gitu ya. Atau mungkin seperti inilah sesi at class, webinar gitu ya, sharing gitu ya, sharing. Kemudian 20% itu datangnya dari mentor. Mentor, coaching, sharing. Nah, mungkin acara hari ini antara yang memberikan kontribusi 10-20% tadi. Sisanya 70% itu on the job gitu. Kalau dalam konteks consulting gitu ya, karena saya ini psikologinya saya kebetulan fokusnya sama knowledge management. Saya selalu punya mindset retaining the knowledge is very difficult. Even you got minutes of meeting, apa ya, mungkin dicatat di log-log. Kalau di company punya webinar, ada portal gitu ya, you can always access that kind of knowledge namanya gitu ya. Tapi untuk dapat insight atau bahasa psikologinya namanya tacit knowledge will be very challenging. Gampangannya gini teman-teman, kita selalu bisa dapat resep nasi goreng yang sama, but when everybody bikin nasi goreng pakai resep yang sama, pasti hasilnya beda gitu. Biasanya nggak akan sama. Nah itu buat saya itu insight yang mungkin ya nggak tahu lah waktu cara masaknya ya saya nggak tahu jadi lucu-lucuan aja ya mungkin pakai keringet jatuh lah pakai apa ada asap di luar itu kan bikin beda gitu ya. Nah buat saya terutama di consulting setelah saya pindah eh, jadi dari auditor jadi consulting itu amat sangat penting walaupun waktu jadi auditor insight itu menurut saya juga terbuild tapi lebih transaksional ya intinya. Jadi ini saya mungkin nggak setajam dulu ya teman-teman, karena saya dulu waktu di audit itu mengauditnya tuh banyak industri yang sektornya namanya chips gitu ya, jadi consumer product dan manufacture. Jadi kalau saya baca laporan keuangan gitu ya, teman-teman untuk industri di bidang itu, saya udah bisa punya apa namanya ya, hipotesis gitu ya, kira-kira accounting isunya di sini, auditing isunya di sini gitu. Dan itu bisa mempercepat gitu sebenarnya karena we've seen enough, we've encountered enough during the process. Tapi kalau saya baca mungkin laporan keuangan bank, waduh saya nggak kebayang karena saya nggak pernah audit bank, nggak ngerti bisnis prosesnya bank seperti apa, other than me being a customer gitu ya,
atau lagi butuh utangan, nah cuma itu aja gitu emang experience. Nah, buat audit itu akan sangat challenging. Jadi punya industry knowledge di satu sektor itu amat sangat penting untuk build that insight, untuk build audit programnya seperti apa gitu ya. Sama juga dengan di consulting, apa namanya, apa yang mereka butuhkan itu akan sangat membantu ketika kita punya insight di industri itu biasanya pain points-nya apa sih, masalahnya apa, nanti kita sama-sama lihat, apa namanya, dari beberapa cases gitu ya teman-teman gitu. Nah, eee, bergerak mungkin dari sisi kebutuhannya gitu ya, klien biasanya apa sih. Nah, sekarang yang lagi mungkin teman-teman juga mungkin amati, karena saya areanya juga di sini lagi happening lah, bicara ESG, bicara climate, itu presiden yang ada di belah bumi sebelah sana lagi mengguncang semua ya, keluar dari Paris Agreement, padahal tinggal 5 tahun lagi. Dampaknya kita sudah rasakan semua, walaupun ada denial ya, antara this is scientific atau apa, atau ini istilahnya ya udah dijalanin aja, this is given, part of we have to go through gitu ya. Kadang ada beberapa community yang bilang, "Ini kan takdir ya, udah aja jalanin gitu ya, pasrah hidup," gitu ya. Apapun itu, tapi untuk dari sisi korporasi, ini sesuatu yang sebenarnya juga lagi tantangan dan banyak dari sisi regulasi yang, mulai mengatur lah. Nah, karena saya hidupnya banyak di private sector, jadi bidang saya selama ini banyak mengarah ke sini dan bagaimana company pada umumnya yang teorinya nih, kalau ada teman-teman yang manajemen teori, fokusnya tuh masih profit oriented dan teorinya tuh agency teori gitu ya. Jadi masih shareholder gitu, shareholder yang fokusnya ada pada, profit biasanya financial in the short term. Nah, sekarang harus melihat kinerja di luar financial di mana dampak yang non financial itu tidak semuanya bisa di-monetize gitu bahasa ini. Jadi kalau ada teman-teman yang background-nya mungkin economics ya, mungkin kita bisa diskusi gitu. Karena kalau saya membahasakannya because my background is accounting, I've been trying to find some apa ya, phrase yang saya juga bisa eee eee, hayati gitu ya. Jadi buat saya bedanya mengelola triple bottom line di-compare sama accounting itu kenapa? Karena sustainability itu basically mengelola dampak, impact. Dan bicara impact itu kan bicara banyak hal externalities gitu ya. Externalities ini saya belajar juga dari teman-teman yang kuliahnya di, ISP gitu, studi pembangunan. Oh, ada istilah externalities, di accounting saya nggak ada tuh istilah externalities gitu ya. Oh ya, di accounting kan bicaranya past, ini bicaranya future gitu. Susah gitu diukurnya dan dampak climate change ada yang bisa dirasakan langsung di depan mata, ada yang musti overtime gitu, tunggu gitu ya kan akumulasi. Nah, the reason why I mention that, buat saya sih perlu tahu karena tadi kan ujungnya problem solving gitu ya, either bantu atau ngasih solusi, perlu tahu ini topik substance-nya sebenarnya apa sih gitu. Say misalnya, kalau waktu saya di financial crime, saya suka ngobrol tuh dulu sama Ilham gitu, kriminologi itu sebenarnya gimana sih? Tapi kan Ilham kriminologinya teori secara society gitu ya Ilham, dan sementara kita mau coba bawanya di level corporate. Ada nggak sih cara berpikir teori behind that yang sebenarnya bisa di-apply ketika kita mendevelop tool-nya untuk menangkap behavior yang istilahnya suspicious gitu. Jadi yang kayak gitu kan saya pasti nggak punya insight gitu ya, pasti orang yang belajar di teori ini. Nah, kita perlu juga sebagai consulting itu mencoba menggabungkan berbagai macam perspektif. That's very critical juga gitu, karena buat saya apapun yang terjadi, biasanya variabelnya tuh banyak banget, nggak mungkin ada yang langsung korelasi karena A, B terjadi sehingga jadi C, nggak linear hidup gitu. Apalagi konteks organisasi tuh apa yang terjadi di organisasi itu banyak banget variabel gitu. Nah, itu besarannya ya teman-teman ya dari, kita consulting gitu diharapannya apa sih nature-nya, kemudian yang tadinya saya biasa fokusnya profit gitu ya, sekarang musti melebar di luar profit, di mana saya sekarang kalau di tim saya sekarang teman-teman tuh background-nya kalau dulu nih ya, saya audit tuh pasti semuanya sama nih, apa namanya, nggak punya diversity, akuntan semua. Ya tahulah ya akuntan ngobrolnya gimana, nggak tahu teman-teman ada yang punya akuntan, akuntan boring nggak sih orangnya? Enggak lah, enggak ya? Mudah-mudahan enggak. Nah, kalau di tim saya yang sekarang di ESG,
menarik nih, seru gitu. Teman saya nggak cuma akuntan gitu, ada lulusannya teknik lingkungan, ada lulusannya urban, ya, urban management. Karena sekarang lagi climate-nya lagi naik daun lagi gitu ya, mendapat perhatian, kami juga punya di tim yang background-nya applied meteorologi gitu ya, sampai nggak kebayang sekolahnya apa. Ada yang bioteknologi gitu ya, S2-nya gitu. Jadi semua ilmu-ilmu itu ada di tim gitu. Dan karena ilmunya kebetulan sustainability itu kan multidisiplin banget gitu ya. Jadi ya kita harus punya di tim yang tahu secara teorinya gimana. Kalau punya mereka background pernah kerja di industri, that will help composing the comprehensiveness ketika ngasih solusi gitu. Kebetulan kalau di tim yang sekarang karena memang pekerjaannya belum banyak ya, kami cuma punya limited yang dari sosial gitu ya. Tapi balik lagi, dari kalau dari being part of consulting firm gitu ya, atau kebutuhan kan harus ada business case namanya. Sekarang kalau kita hire misalnya ahli, mungkin terkait diversity atau gender gitu ya, kerjaannya ada dulu nggak sih gitu. Jadi harus ada supply demand-nya juga tuh. Kalau dalam mengelola suatu consulting gitu ya, firm, organisasi atau apapun, sama menurut saya di company juga pasti begitu di arrange-nya. Ada kebutuhan apa, skill set-nya dibikin, timnya dibangun gitu. Nah, itu kalau dari sisi apa yang dibutuhkan klien. Ini saya ngomong kliennya mudah-mudahan kita nggak terlalu mengkotak-kotakan antara consulting as a consultant gitu ya, profesi sama organisasi. Karena buat saya sih, you embed consulting mindset itu tidak harus menjadi consultant di luar gitu. Jadi sebagian di part of organisasi itu harusnya consulting mindset itu juga perlu ditanam. Karena kan ujung-ujungnya kinerja organisasi tergantung kita di dalam kan. Kalau kita nggak bantu coba berpikir problem solving solutionnya apa, akan susah gitu. Nah, ini yang makanya saya suka sekolah psikologi itu jadi membantu saya melihat, oh iya ya organisasi itu kadang-kadang mikirnya masih silo. Kamu departemen kamu ya, saya ngurusin saya. Jadi KPI, nah itu dinamik-dinamik yang teman-teman juga mesti lihat gitu ya ketika mencoba memberikan solusi. Nah, itu makanya saya masuk yang paling kanan tuh teman-teman, change management, problem solving. Bicara problem solving, so many problem gitu to solve. Biasanya kita sebut namanya ada problem statement, ada suatu masalah, problem statement-nya itu apa sih gitu. Misalnya teman-teman punya mau dalam dalam mungkin dalam pendidikan mau lulus program master di NU gitu. Clear nggak itu seperti itu? Oke, sekarang pilihan lain gitu. Saya mau lulus dari NU dengan GPA paling tinggi. Effort yang harus di-build sama nggak dengan statement yang berbeda-beda? Atau yang lain, saya mau lulus dari NU dan mulai bisa nanti cari kerjanya cepat gitu ya. Jadi kredensial saya di NU harus jadi daya tarik gitu. Apa yang harus di-build? Itu buat saya sih menurut saya itu beda karena nanti tujuannya beda gitu. Dan itu kan untuk mencapai tujuan akhir itu perlu ada proses yang di-build dari sekarang gitu. Nah, itu yang perlu dipikirkan namanya change management-nya, deltanya itu yang saya bilang perlu di-build gitu. Nah, sekarang pertanyaan adalah untuk changes atau transformation journey itu to happen, mau lambat, mau cepat, mau apa kan tergantung nanti yang mengelola. Kalau kita biasanya kalau kami sebutnya namanya roadmap gitu ya, roadmap to bring dari current state ke to be-nya itu seperti apa gitu. Makanya saya bilang as is to be. Jadi bahasa consultant itu problemnya apa sih? Problem statement-nya apa? Kira-kira apa sih yang mau dirubah dari as is to be-nya apa gitu. Dan kira-kira mengelola transformasinya tuh seperti apa gitu. Nah, itu biasanya basic lah ya kalau dari consulting yang biasanya saya temui gitu. Kalau ditanya teman-teman mana yang paling menantang being financial auditor, terus jadi ke consulting dengan area mungkin sempat berbeda-beda gitu ya di financial performance improvement, atau jadi financial crime, atau dari ESG. Kalau buat saya, bukan karena saya sekarang di posisinya sekarang di ESG gitu ya, saya lebih tertarik dengan yang ESG. Kenapa?
karena ada elemen change management itu tadi gitu. Dan entah mengapa saya personally tertarik sama yang namanya perilaku organisasi gitu. Karena itu ngomongnya nggak transaksional dan merubah. Nah mungkin ini Bang Ilham kali ya, karena tahu di kuliahnya merubah behavior itu juga nggak semudah itu, banyak variabel, tapi jadi menarik, bikin sakit kepala sih ngerjain pengerjaannya gitu ya, penugasannya bikin sakit kepala banget gitu. Tapi jadi berpikir gitu, dan serunya tuh waktu brainstorming jadi satu tim. Nah, apalagi kalau ditanyakan 2 bulan harus kelihatan ya perubahannya gitu. Jadi selalu biasanya ada kita kerjasama kalau penugasan amat sangat penting gitu ya, ada orang yang background-nya benar-benar culture gitu, jadi organisasi gitu. Jadi mungkin mungkin itu besarnya dari consulting. Nah, mungkin boleh next-nya nggak Ilham? Nah, itu tadi sempat sekilas, tadi kan sempat sekilas disebut sama Mas Rizal gitu ya, bicara framework mungkin, bicara metodologi atau macam-macam gitu ya. Ini mungkin 3 hal pertama aja buat teman-teman dapat gambaran aja gitu. Kalau bicara bicara consulting gitu ya, being a consultant, solusi bisa macam-macam gitu ya, gitu. Problemnya bisa banyak. Buat pengalaman saya, dengan mengadopsi Six Thinking Hats metodologi ini bisa membantu memberikan solusi yang apa namanya, yang mungkin saya bilang sih nggak akan pernah akurat, tapi paling enggak it's comprehensive enough dan bisa setujui bersama dengan apa namanya, dengan kliennya lah gitu. Itu besarnya gitu. Ini saya nggak terlalu bahas ya, jadi bicara ada facts, butuhnya apa sih yang mau dirubah misalnya, feelings misalnya berhubungan dengan kira-kira ini nanti kalau misalnya solusinya salah satunya istilahnya PHK gitu lah, gimana nih orang-orang kehilangan gitu ya. Mesti dipikirin aspek itu, cautions, ada risiko nggak dengan keputusan ini dilakukan gitu. Benefits menurut juga saya yang paling penting gitu ya, karena ini mengukur dampaknya suatu intervensi dilakukan itu apa. Creativity, nah ini yang creativity juga inovasi yang biasanya orang nempelinnya tuh pakai teknologi nih, teknologi lah, AI lah gitu ya. Dan prosesnya tadi yang jaga ini besarannya gitu. Nah kemudian yang kedua yang menurut saya penting gitu ya ketika mengelola perubahan tadi, apa namanya, metode waterfall sama agile. Pengalaman saya pernah ada di penugasan yang setahun bahkan lebih gitu ya, ada yang cuma 3 bulan, 6 bulan gitu. Mengelola proses itu perlu menurut saya makin dynamic gitu ngelihatnya. Which is menurut kami di consulting jadi susah, kenapa? Karena itu resiko yang namanya scope creep. Quote unquote kalau even jadi internal konsultan atau eksternal konsultan dari suatu fungsi atau organisasi kan biasanya diberi imbalannya itu kan sesuai mungkin lamanya pengerjaan gitu ya, lamanya pengerjaan, scope yang udah dicakup gitu ya. Nah, padahal yang namanya mengelola perubahan itu nggak lepas dari berdiskusi dan ujung-ujungnya manusia gitu. Yang ditarik dengan berubah kan manusia. Nah, ini cara mengelola prosesnya nanti change management project-nya itu mesti ada dinamika itu mesti masuk gitu. Jadi nggak bisa semudah itu habis A jadi B jadi C gitu. Jadi perlu juga mempertimbangkan hal ini gitu. Kalau yang karton ini boleh nggak Ilham itu bisa digedein nggak sih? Karena ini menarik nih. Digedein supaya teman-teman bisa lihat satu layar gitu. Bisa nggak? Karena itu ada kayak kata-katanya tuh di dalamnya tuh. Digedein lagi bisa nggak? Biar satu layar gitu. Nah, biar sampai kelihatan kata-katanya aja Ilham. Nah, jadi ya ini sering buat kita nih, saya kalau dulu pertama kali pindah gitu ya, karena kan saya butuh pelatihan apa sih consulting mindset. Sebetulnya satu tadi, demi menjaga scope ya, scoping-nya. Perlu di-build kriteria supaya tahu pekerjaannya apa, ujungnya mau seperti apa sih, gitu. Nah ini nih beberapa contoh, sebenarnya ujungnya adalah butuh ayunan lah gitu ya. Ini quote-unquote joke-nya. Misalnya nomor 1, itu butuh ayunannya seperti apa sih nih gambaran kliennya meng-explain-nya seperti itu, gitu. Terus kemudian ditranslate menjadi project leader-nya nomor 2, nomor 3 tetap ayunan, nomor 6 sampai berbagai macam visualisasi seperti ini, sampai akhirnya sebenarnya yang dibutuhkan klien tuh nomor 12 aja udah cukup. Bisa jadi bannya juga ban bekas gitu ya. Tujuannya apa sih? Mungkin buat enjoy, buat mainan
komunitas anak-anak sekitar bisa terhibur gitu ya, nggak perlu tuh nomor 9 gitu. Kalau ujungnya dari ayunan ini adalah jadi hiburan gitu ya, atau melengkapi permainan yang lain, ada perosotan, ada ayunan gitu ya. Iya kan kita nggak tahu bigger konteksnya seperti itu. Nah, mungkin tahu konteks seperti apa, kemudian sebisa mungkin coba divisualisasikan meaning-nya between the lines yang kalau klien kita bicara butuhnya tuh apa, sebisa mungkin coba divisualisasikan dan dibikin kriterianya gitu. Kalau mobil gampang ya, mobil tuh yang tangible tuh kan jelas gitu ya. Oh, kendaraan udah butuh ini engineering-nya masuk. Tapi kalau ujungnya adalah bagaimana supaya anak-anak di komunitas ini bisa senang bermain. Nah, kalau tujuan besarnya itu mau digambarnya gimana tuh? Berarti pertanyaannya apa? Udah punya tempat bermain nggak sih? Gitu ya. Di tempat bermain itu ada apa sih? Gitu. Belum ngomongin safety dan lain-lain gitu ya. Jadi ya ini quote unquote challenges-nya ya gitu ya teman-teman mendescribe scope of work-nya itu seperti apa. Kalau kita jadi external consultant akan susah karena kan berkaitan bekerjaan dengan waktu dan ada biaya juga gitu ya. Tapi kalau biasanya organisasi yang di dalamnya ada mungkin unit yang istilahnya dari internal consultant-nya mungkin lebih fleksibel gitu ya. Nah, tapi tetap pekerjaannya nggak akan jauh beda dari seperti ini sih kalau kalau saya bilang gitu ya. Dan kalau tadi ditanya apakah understanding apa namanya mindset consulting tuh hanya oleh orang eksternal, menurut saya sih enggak, gitu. Siapapun bisa. Even misalnya as simple as, di accounting gitu ya, tujuannya fungsi accounting apa sih? Gitu. Statement-nya apa gitu. Kalau saya misalnya contohnya statement-nya memastikan angka dan transaksi yang menjadi laporan keuangan itu harus akurat, harus tepat waktu disiapkan, jadi objektifnya apa, gitu. Jadi harusnya orang-orang yang di dalam itu even tugasnya tuh bikin jurnal voucher gitu ya istilahnya, tapi kan dia menjadi part of that big tujuan tadi, itu di accounting. Kalau di supply chain, tujuannya apa sih fungsi supply chain? Nih saya nggak paham ya, mungkin yang logikanya adalah memastikan supply material yang dibutuhkan untuk kebutuhan produksi ada tepat waktu dibutuhkan, mungkin tidak terlalu lama biaya penyimpanan supaya maintenance warehouse-nya nggak mahal mungkin, udah pasti nggak mahal harganya gitu ya, karena akan jadi costing dan lain sebagainya itu perlu di-state gitu. Sometimes karena mungkin terlalu, apa ya, bisa jadi waktunya mepet, apa, suka lupa tuh statement-nya apa, gitu. Orang mungkin sedikit underestimate, tapi di pengalaman saya makin saya lihat gini, scope creep itu jadi, wah itu big big challenges banget sih buat kami gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai project yang 3 bulan harusnya kelar jadi setahun lebih gitu ya, jadi susah gitu karena dan it happen lah in my recent case gitu. Ya which is nggak apa-apa juga, maksudnya buat saya questions apapun it's a learning juga buat saya. Oh, pain point-nya dia. Oh, dia, dapat perspektif pertanyaan ini karena dia berusaha datang dari perspektif yang lain gitu ya, gitu. Jadi apalagi bicara ESG, di pengalaman saya, ngomong ESG buat orang accounting, ngomong ESG ke orang risk, ngomong ESG ke orang ESG-nya, ngomong ESG ke orang procurement, HC itu bisa beda-beda nuansanya karena mereka kenapa? Saya paham, mereka punya fungsi yang harus mereka jaga. Jadi kalau bisa language-nya juga, musti berbeda gitu, disesuaikan gitu. Itu sih mungkin, buat awal gitu ya, ngobrol-ngobrolnya nanti, bisa dinamis, saya juga masih banyak lah, ada tadi kan dibilang ada case study buat kita sama-sama lihat apa sih meng-apply at that very particular cases, meng-apply namanya consulting mindset tuh seperti apa. Mungkin itu dulu Mas Rizal dari aku. Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn untuk paparannya. Jujur aku belajar banyak banget ya, mungkin lebih dari sama kayak peserta yang lain juga. Dan setuju banget sama statement Mbak Ririn tadi, consultant mindset nih bisa diterapin walaupun kita nggak kerja di consulting gitu ya. Terutama buat teman-teman yang bahkan nge-hire consultant buat project-project mereka. Mungkin sekalian setelah ini kita akan masuk sesi Q&A, tapi sebelumnya aku mau ada beberapa pertanyaan dulu nih buat Mbak Ririn karena penasaran juga ya sama ceritanya tadi. Eh, Penasaran Mbak, tadi kan sempat mention soal ini ya, kasus dan project-project yang pernah Mbak Ririn handle. Salah satu yang paling challenging mungkin tadi yang sampai Mbak Ririn dipanggil ke jaksa ya, sampai mesti kasih testimoni dan macam-macam. Mungkin aku penasaran aja nih Mbak, kayak project
apa sih yang paling challenging yang dihadapin sama Mbak Ririn dan gimana caranya Mbak Ririn handle project itu dulu? Mungkin nggak harus sebutin mereknya ya kalau misalkan itu perlu disensor atau apa. Cuma bisa cerita. Oke, kayak gini, mungkin kalau yang terkait dipanggil jasa itu lebih waktu saya fungsinya itu banyak di financial crime yang sifatnya investigasi. Ini sedikit teori sedikit gitu ya, kalau dulu saya di tempat pekerjaan saya sebelum di yang sekarang ini, yang namanya financial crime services itu mulai dari prevention sampai detection. Yang namanya crime kan bisa macam-macam ya, jadi waktu itu saya dipanggil jaksa itu karena ada penugasan terkait investigasi lah gitu. Nah, yaitu report dari kami kayaknya waktu itu sama manajemennya oleh oleh manajemennya disubmit ke polisi lah atau bagaimana, terus itu menjadi salah satu bukti, ya yang bikin report itu dipanggil gitu aja. Eh Penghandle project waktu itu masih ada subject matter-nya sih yang ahlinya gitu ya, tapi saya tahu the whole prosesnya. Challenging mungkin karena ya memang bidangnya investigasi secara nature apapun project-nya dan apapun kliennya gitulah ya challenging aja, judulnya aja investigasi. Yang saya pernah temui itu adalah ya interview itu udah pasti, atau biasanya mungkin kalau investigasi itu biasanya kita tuh nggak pernah bilang lo lagi ada investigasi nih gitu ya. Biasanya sama klien usernya itu agree-nya adalah anggap aja nih kayak control improvement. Karena kalau kita sebagai auditi gitu ya, investigasi itu biasanya masih disebutnya juga pakai istilah audit investigasi. Karena it's an investigation gitu. Jadi quote unquote di audit. Itu kita pakai bahasa itu control, namanya internal control improvement. Karena when people know within that organisasi tahu lagi ada audit investigasi itu kan udah membuat resah semua organisasi itu gitu. Jadi ya itu mesti cara ngejasnya, cara bertanyanya, ketika melihat ada apa gitu ya, itu agak berubah sih memang. Instead of kalau udah investigasi secara resmi kan dipanggil orang-orangnya. Mungkin kalau dari pengalaman yang investigasi juga ada melihat misalnya tadi tetap ada problem statement-nya apa sih? Ada anak buahnya di divisi procurement misalnya nih ya, bilang harga beli semennya dinaikin gitu ya. Itu ada tuh waktu itu saya temen di satu tim juga tapi saya nggak terlibat di eksekusinya, pura-pura jadi anak kuliah gitu ya, ke toko ngelihat ngecek harganya berapa tuh, sampai kayak gitu tuh. Ini harganya berapa? Oh ini nggak benar nih, itu satu. Atau ngecek ke supplier yang dianggap bohong gitu ya, fraud. Datang ke rumahnya loh, katanya ini memberikan jasa apa, tapi kok cuma rumah biasa dengan jemuran rumah dan lain sebagainya, itu datangin benar-benar tuh. Gitu ya, karena konteksnya adalah investigasi gitu. Gitu sih kira-kira kalau yang that particular case gitu ya. Kalau ngomong challenging, buat saya sih gini, buat consulting event saya udah mengerjakan selama ini gitu ya, termasuk event bidangnya ESG, buat saya every single engagement is always a new thing. Even pekerjaan judulnya sama, bikin ESG strategi gitu ya, dan membantu membuat roadmap-nya. Tetap beda-beda menurut saya itu tadi, karena ada elemen behind mau pingin punya ESG strategi, drivernya apa sih? Motivasinya, motivasi itu ya makanya. ESG strategi itu bisa 1 halaman, bisa 10 halaman, bisa macam-macam, tapi behind-nya apa? Tujuannya demi comply sama regulasi, atau demi sebenarnya misalnya memenuhi permintaan dari customer-nya di luar gitu ya, yang minta ESG-nya harus ada mungkin green manufacturing or whatever lah gitu ya. Kan itu bisa disebut berstrategi juga. Jadi judulnya secara apa ya istilahnya, tangible-nya judulnya ESG strategy, but the motivation behind behind that and after that strategy is implemented, ujungnya mau apa sih? Oh yang penting atau sekedar bahasanya gini, ada beberapa, pihak yang bilang gini, "Oh yang penting menggugurkan aja lah, menggugurkan kewajiban," gitu bahasanya. Jadi tick the box exercise. Jadi rather than apapun yang dibutuhkan itu bagian dari organisasi itu, tapi yang penting pemenuhan aja. Kadang-kadang compliance kan gitu ya, dari regulation, yang penting ada gitu. Bisa jadi gitu. Jadi, apa namanya, kalau dianggap challenging, semuanya menurut saya sih challenging dan menarik, walaupun bikin sakit kepala sih ya, cuma kalau saya suruh milih mungkin yang tadi sifatnya investigasi is not preferable gitu, karena saya jadi takut orangnya gitu. Takut lihat polisi, takut ditanya, takut nanti saya orang ini ketemu sama yang tertuduh di depan gitu, aduh udah kemana-mana gitu. Karena ada cerita teman saya dulu diikutin sampai rumah gitu. Jadi semua ada konsekuensinya, tergantung bidangnya gitu kan. Makanya ada yang sampai bilang, oh kalau pergi kantor beda-beda rutenya, Rin, gini, ya. Jadi takut gitu. Jadi
Balik lagi ketika satu penugasan itu mungkin juga dilihat lesson learn-nya apa sih di situ yang mungkin saya bisa share, saya tuh comfortable nggak ngerjain. Dalam arti, karena kalau saya udah dakdikduk kan jadi nggak bisa fokus gitu ya mengerjakannya gitu. Tapi kan ada orang yang memang senang gitu ngerjain gitu, jadi polisi, jadi detektif gitu ya, bisa jadi memang they enjoy doing it gitu ya, walaupun dengan risk yang besar gitu. Kayak gitu sih kira-kira. Jadi kalau balik ditanya, semuanya menurut saya challenging, tapi kalau besarannya gitu ya, kalau jadi auditor laporan keuangan kan ujungnya adalah ngasih COP gitu ya. It's audited in material effect, angkanya sudah benar gitu ya. Tapi kalau jadi konsultan kan, wah besarnya sana sini gitu, bikin pusing sih. Tapi buat saya menarik karena jadi banyak saya dapat more story gitu. Oh ketemu sama ini motifnya ini, oh ketemu sana jadi motifnya ana. Jadi gimana yang ngemasnya gitu. Oke dengan banyaknya diverse point of view, iya harus dijadi satu, ujungnya apa sih mau ya, seperti itu. Jadi ada elemen change management yang buat saya, jadi ilmu saya belajar waktu psikologi jadi kepake gitu. Gitu sih kira-kira. Ya, terima kasih banyak Mbak Ririn ya. Setuju banget, selalu ada hal yang bisa dipelajari dari tiap challenge ya. Tapi tadi dari cerita Mbak Ririn, aku kayaknya notice banyak banget kayaknya pengetahuan teknis yang mesti dimiliki sama konsultan ya. Mungkin kalau Mbak Ririn tadi bilang kan, Mbak Ririn mulai karirnya dari auditor dulu ya, sebelum jadi junior dan akhirnya jadi manajer. Aku penasaran Mbak, in order supaya kita bisa mendapatkan skill-skill itu, bisa nggak sih Mbak kalau kita misalkan mulai karir di industri dulu sebelum masuk konsultan? Atau mungkin kita harus masuk konsultan dulu nih, baru kita belajar along the way. Ini disclaimer ya, ini view saya aja ya dari pengalaman gitu. Tergantung gitu, kalau konsultan itu kan ada yang bidangnya istilahnya fokus area of service-nya, misalnya memberikan apa ya, sertifikasi gitu ya. That's a consulting firm juga, sertifikasi, atau kan banyak tuh sertifikasi yang dibutuhkan, even misalnya AMDAL dan lain-lain lah. Ya saya nggak bilang AMDAL secara spesifik, secara umum juga. Yang mungkin substan pekerjaan itu lebih memberikan konfirmasi. Jadi apa gap-nya gitu ya. Jadi lebih compliance gitu rather than misalnya budaya organisasi perubahannya gimana, itu kan very very broad gitu. Jadi lihat dulu misalnya kalau as simple as kita mau bikin consulting firm atau mau join consulting firm-nya areanya apa sih, kita tertariknya di mana, itu penting gitu. Menurut saya itu satu. Karena itu butuh tadi skill set di dalamnya gitu. Nah, balik lagi, kalau misalnya apakah ke industri atau ke consulting dulu? Kalau misalnya ujungnya adalah lebih kayak compliance regulatory, mungkin apa namanya, nggak se-heavy diperlukan ketika consulting-nya adalah lebih teknikal. Karena saya tahu misalnya di ESG, technical consulting-nya itu bisa ada yang meng-cover kegiatannya apa ya istilahnya, memitigasi adanya pollution di suatu tempat. Wah, itu kan spesifik. Saya akuntan, saya nggak belajar chemical ya, saya nggak tahu gimana gitu. Gitu aja gitu ya. Jadi perlu dilihat apa namanya, nature consulting-nya apa. Mungkin kalau yang lebih general adalah yang menurut saya sih sebenarnya general, tapi at the same time challenging adalah manajemen consulting gitu ya. Banyak lah ya di Big Four atau MBB itu kan ada beberapa area yang sifatnya manajerial gitu ya. Menurut saya itu perlu ada insight industri sih gitu. Karena kalau gini, saya compare gini, kalau saya waktu dulu jadi auditor laporan keuangan, jenjangnya tuh pekerjaan jelas banget. Jadi junior auditor, ngerjainnya akun-akun yang gampang dulu lah, quote unquote gitu ya. Baru terus naik akun yang susah jadi manajer, mengelola, bikin itu jelas. Tapi kalau jadi consulting sebenarnya everybody ya jadi consultant juga gitu. Jadi kalau ditanya misalnya kalau saya sendiri gitu ya, di merekrut orang kita selalu diskusinya di tim nih, saya juga lagi ESG kan lagi happening, saya tahu ada beberapa dari tim di hijack lah intinya. Waduh ini tempat saya kerja Deloitte jadi kayak universitas gitu ya, udah belajar banyak terus diambil orang gitu. Learning-nya jadi padahal udah dari kita gitu. Jadi biasanya kita tanya, oke kita butuh orangnya apa? Oke masih junior, tapi butuh exposure apa enggak sih? Technical-nya iya, tapi consulting mindset-nya, dari cara berpikirnya itu kan kadang-kadang di kampus kan nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi biasanya kita appreciate sama orang-orang yang mungkin waktu di kampusnya pernah bikin project kalau nggak pernah kerja. Tapi kalau misalnya pernah kerja, even di company lain cuma 3 bulan, 6 bulan magang gitu ya, that's very useful buat kita. Karena yang dicari itu yes, technical is one thing. Kalau junior consultant gitu ya, junior gitu atau analis kita sebutnya, exposure itu juga penting supaya kita mau dapat insight-nya.
gitu. Insight-nya misalnya waktu itu saya pernah cari orang, kita lagi mau coba masuk penetrasi di bidang fintech gitu ya. Jadi kalau pas ada orang yang pernah kerja di fintech, ya itu jadi membantu gitu kan, dapat insight biasanya bisnis prosesnya tuh seperti apa sih, pain point mereka apa sih gitu. Jadi kira-kira seperti itu gitu. Jadi tapi kalau makin ke atas gitu ya, makin ke atas levelnya yang dibutuhkan, menurut saya sih punya industry exposure itu makin memberikan value add. Karena balik lagi yang dicari tuh insight gitu. Sekarang kalau misalnya ditanya, gimana sih menurut kamu eh, meningkatkan suatu kinerja sales di industri FMCG gitu. Orang yang pernah di situ pasti bisa ngomong gitu. Kalau secara teori semua bisa apa sih kalau jualan tinggi? Harga sama ada pembelinya apa enggak gitu kan. Kalau harga secara teori bisa di breakdown, tapi insight itu kan nggak bisa langsung keluar kalau orang nggak pernah tahu di lapangan itu tadi implementasinya seperti apa gitu. Sama gitu misalnya kalau teman-teman semua nih dari NU misalnya memberikan sharing ke adik-adiknya mungkin ya di SMA gitu ya, gimana sih dunia kuliah gitu. That will be something that insightful buat adik-adik kita di SMA gitu. Karena ada bedanya nggak, pertanyaan as simple as, ada bedanya nggak sih belajar di SMA sama belajar di kuliah gitu. Atau in specific way belajar di NU. Menurut saya pasti akan beda. Nah kalau orang nggak pernah, pasti nggak pernah cerita gitu. Itu aja sih simpelnya gitu. Jadi seeing is believing 70% tadi yang saya bilang, supaya jadi perform gitu ya, perlu ada insight gitu. Tapi kan apakah harus dapat dengar cerita dari orang yang pernah kuliah? Ya enggak, ketik aja ChatGPT. Apa bedanya dunia pembelajaran? Biasa semua bisa dapat lah ya, tapi dengan kita pernah doing it ourselves itu kan bisa quote unquote ada elemen validasi. Because I think the system is only capturing all information yang sudah taruh di posting, tapi they don't do it themselves gitu ya. Living-nya tuh nggak dapat buat saya, menurut saya gitu. Itu kan hanya bisa lewat sharing kayak gini nih. Sebenarnya kalau di teman-teman mau belajar how to think like a consultant tuh ChatGPT bisa banyak gitu. Tapi mungkin kan interaksinya seperti ini, saya nggak tahu deh, mungkin saya baru kepikiran, ada nggak yang sempat misalnya menchat GPT kan how to think like a consultant, terus di-compare sama sharingnya saya nih, ngomongin hari ini nggak make sense, beda. Justru itu mungkin yang saya ingin dapat kali, ada apa sih yang beda, dan I can share with you what I've seen on the field gitu. Gitu aja sih kira-kira, Maizal. Oke. Jadi technical knowledge perlu, tapi yang paling penting bisa ngasih insight ke dalam tim ya. Eh, Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman peserta yang hadir, kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan ke speaker ataupun mungkin kayak komentar-komentar buat diskusi, bisa langsung ya kayak raise hand atau langsung chat di kolom Q&A atau chat. Tapi sebelum itu mau ada pertanyaan lagi nih Mbak Ririn. Karena tadi kan sebelumnya sempat mention ya kalau timnya Mbak Ririn ini consist of banyak banget orang, mulai dari yang auditor kayak mungkin Mbak Ririn sendiri, ada juga yang mungkin sampai meteorologi, sampai ada yang teknik juga. Bahkan di peserta ini juga, for the info Mbak Ririn, ini Intan presiden kita itu ngelakuin program Master of Energy Change, jadi cocok banget sama ESG. Penasaran Mbak, kalau misalkan kita mau jadi part of timnya Mbak Ririn nih, misalkan Mbak Ririn jadi recruiter untuk orang yang mau masuk ke tim ESG, entah itu Deloitte atau mungkin di mana, kira-kira apa sih yang paling Mbak Ririn incer, terutama buat para orang-orang yang masih entry level nih Mbak, yang baru lulus atau mungkin yang mungkin portofolio kerjanya belum sebanyak kita-kita yang mungkin yang udah mid level. Ya, ini sebenarnya diskusi yang lagi recently hangat kami bicarakan saya dan teman-teman di tim, karena ya itu tadi, karena banyak di hijack, jadi harus ada pengganti. Padahal proyeknya jalan terus ya, nggak bisa diem gitu. Nah, kebetulan sih dia junior, tapi juniornya udah setahun 2 tahun lah ya gitu. Apa sih yang membutuhkan kalau ngomong replacement ya background-nya dia, tapi exposure-nya dia, which is itu susah dapat itu dari profil. Sekolahnya bisa dapat, banyak lah sekolah. Misalnya lulusan teknik itu kan banyak, tapi di exposure, karena waktu itu saya aduh susah ya sama si misalnya si Ahmad nih. Ahmad ini udah kerja, udah ngerjain ESG roadmap di bank, udah ngerjain climate transition pathway di FMCG. Nah, itu kan nggak tergantikan tuh kayak gitu. Makanya saya bilang di consulting itu susah knowledge, managing knowledge-nya susah karena ada di kepala itu. When that person gone, knowledge-nya gone gitu. Jadi waktu itu bukan waktu itu, terakhir kita decision-nya adalah oke, kita ambil background-nya aja.
Jadi consulting mindset-nya mau nggak mau ya kita harus banyak sharing, ngajarin, dan because of that ada certain capability dan kompetensi dari orang kandidat yang mau kita rekrut harus punya critical thinking. Itu satu. Karena tadi saya bilang mengelola suatu situasi kalau nggak pernah mengerjakan di suatu yang sama kan sulit ya. Ini kira-kira ngerjain ini tuh mesti gimana sih prosedurnya gitu. Karena kalau di consulting itu kan nggak seperti audit yang prosedurnya sudah jelas. Prosedur ini evidence-nya apa? Audit harus begitu gitu ya. Kalau consulting kan not so much seperti itu, cuma gambaran besarnya aja. Tapi yang bersangkutan itu harus bisa membreakdown every activity sampai selevel detail yang dia perlukan supaya ketika mengerjakan dia tahu. Jadi background. Nah, kebetulan kalau di kami, di case-nya kami, kebetulan karena kita sedang mau fokusnya dan lagi banyak permintaan di climate, ya bidangnya climate gitu. Tapi climate ini kan luas. Jadi even engineering, kita lagi berpikir nih engineering-nya mau engineering yang mana nih? Teknik lingkungan kah? Teknik mesin kah? Apalagi kemarin tuh background-nya ada fisika kah? Gitu ya, atau yang mana gitu. Ujungnya sih tetap sama, misalnya bikin roadmap energy transition di corporate, tapi industri beda kan pasti dynamics-nya juga beda, mengquantify carbon emission dan lain sebagainya lah dari karbon. Nah, karena climate, ini saya juga baru tahu karena baru terjadi sih proyeknya. Oh, begini ya science-nya meteorologi seperti ini gitu. Itu hanya bisa dari orang meteorologi itu yang masuk gitu ya. Jadi kalau lagi sekarang untuk level itu kita menyesuaikan dengan apa yang sedang mau kita kejar lah ya, mau kita grow areanya, which is kita nggak bisa dapat semua, we have to choose. Itu mau nggak mau energi related di certain industry gitu ya. Jadi kita ambil tuh recently kita baru bisa hire orang yang punya exposure di oil and gas. Karena kenapa? Komponen, nih saya bahasnya nih, maaf ya Mbak Intan mungkin yang lebih jagoan. Konten tipe carbon emission yang pakai GAI itu beda-beda katanya gitu. Jadi CO2 sumbernya beda, ada SOx, NOx itu kan beda-beda gitu. Nah, itu kan mesti tahu sumbernya dari bisnis proses yang mana, yang tahu yang lebih ahli gitu. Jadi asking the right questions juga penting gitu ya. Jadi di tim itu juga harus tahu ada orang yang bisa bertanya tapi juga ada yang bisa mengisi. At least kita nggak akan selalu bisa dapat jawabannya semua, tapi that person tahu oh ini ambil dari literatur ini, oh itu bergerak terusnya mesti cepat tuh ya. Jadi satu kalau ditanya mungkin kalau di level junior background is important, tapi biasanya kita akan teruskan dengan pakai yang namanya case study. Case study untuk lihat bisa nggak dia misalnya research dengan cepat, memformulate apa yang dia baca tuh, even baca gitu ya, artikel kalau saya dulu sempat gini, ini baca ini, kamu ceritain menurut kamu apa yang kamu baca. Just as simple as that. Artikel yang sehalaman, 2 halaman gitu, apa sih intinya gitu, harus bisa bikin intisari. Nah, yang terakhir juga bagaimana mempresent that dalam suatu presentasi lah ya, itu engaging dan lain sebagainya, itu sih biasanya lasting. Tapi biasanya kalau di level associate yang kita cari background-nya apa, kemudian dia bisa berpikir kritis gitu ya, dan bisa dengan komunikasi. Karena kalau orang pinter terus nggak bisa sharing apa yang dibagian itu juga susah banget tuh. Itu saya pernah pengalaman gitu. Jadi kita mesti narik-narikin terus ya. Di luar atribut yang lain ya, saya itu yang spesifik untuk di tim saya, kalau atribut lain seperti harus proaktif, bisa time management ya itu haruslah gitu ya. Nah ini recently ini menarik nih, saya nggak tahu teman-teman di NU mengobserve ini apa enggak. Ini berkaitan dengan Gen Y, Gen Z lah gitu. Waktu itu saya bicara dengan teman di praktisi, dia nih ngomongin talent, betapa nyari talent itu sekarang sulit. Baru istilah dia bilangnya istilah gini nih, menarik, baru digas dikit minta resign gitu. Padahal sekolahnya dari Ivy League gitu. Dapat sih Mbak, dia technical-nya bagus, tapi saya lucu deh Masnya ini. Saya gas dikit, udah kayaknya udah minta resign aja lah gitu. Oke. Padahal tuh saya lagi penting banget, ya ampun nih bocah gitu ya gitu. Terus yang kedua, ada sih atau itu mungkin saya sambil ngelihatnya apa ini ada hubungannya nggak sih sekolahnya di mana, anaknya siapa, dari kota mana, belajarnya di mana gitu ya untuk lihat tren gitu kan. Mungkin nggak sih universitasnya di mana atau dia dari kota mana, belajarnya di mana itu mempengaruhi daya juangnya gitu ya, daya juang nih. Ada sih dari sini ada yang daya juangnya tinggi tapi bahasa Jawanya gini ya, orangnya kalau diajak diskusi nyandanya tuh lama gitu, nyanda tuh apa bahasa bahasa Indonesia apa ya? Bisa Paham, tune paham. in, bisa memahaminya itu perlu di-guide gitu ya. Jadi, menangkap iya, makasih,
nangkep ininya tuh lama gitu ya. Ya mungkin dibilang ya orang kadang-kadang bicara lama banget sih mikirnya gitu. Jadi gitu, jadi sebenarnya ya itulah jadi ngomongin itu juga gitu. Padahal nih ada company teman saya ini industri lagi ngomongin energi banget, lagi data analytics sampai ini apa sih yang bikin dia itu ya cuma digas dikit, ditanya dikit gitu aja kok minta resign gitu dan orangnya beneran resign gitu. Aduh saya jadi pusing nih Mbak nyari orang gitu ya. Padahal kerja kan nggak bisa sendiri ya. Itu fenomena yang mungkin recently dari beberapa kalau di tempat saya sih biasanya orang yang mau nggak mau ya consulting, bukan di tempat saya aja ngomongnya work life balance lah. Nah, selalu bilang work life balance yang mau nggak mau, ya seperti itu dan menurut saya gini, bener lah work life balance mesti dijaga, tapi kan klien kita kadang-kadang they want more, they want cepat, ya kitanya harus meng-adjust gitu. Itu juga suatu dynamics yang saya terus-menerus observe gitu ya. Gitu, apa ini mesti gimana sih, kita mesti fleksibel atau gimana gitu dan beberapa, analytical thinking-nya itu juga nggak dalam sih menurut saya. Saya nggak tahu nih, ini apakah terpengaruh gara-gara ada orang yang melewati pembelajarannya lewat kemarin Zoom aja. Apa, selama Covid gitu ya, kan dia cuma ketemunya screen, nggak ketemu orang, jadi waktu kerja di tim, diskusinya tuh juga nggak dapet, jadi nggak pernah ngupdate, apa tiba-tiba ngilang gitu ya, itu di luar teknikal lah ya, kalau dalam dynamic as a team gitu ya. Jadi mungkin kalau dari situ poinnya kita sebagai orangnya gitu ya, individu mesti tahu tahu juga membawa diri atribut-atribut itu nggak cuma teknikal tapi juga banyak non teknikal gitu. Gitu sih kira-kira nanti ada ininya sih, apa quick polling-polling gitulah buat kita bahas gitu. Nih teman-teman yang Gen Z tolong dicatat ya, yang partisipan. Saya nggak men-generalize loh ya, ini cuma Iya, iya, case iya. tadi, mungkin bisa jadi cuma satu case aja, tapi banyak Hmm, kok saya yang baru, even dari yang luar negeri yang mungkin punya persepsi sendiri gitu ya, merasa mungkin lebih knowledgeable, enggak, tapi bisa cepat gitu. Jadi ada beberapa, karena mau nggak mau, kan yang dilihat tetap result gitu ya, result gitu. Dan apa namanya, prosesnya itu yang mesti dijaga, kalau nggak ngerti ya mesti nanya, jangan kita yang nanyain terus gitu. Kalau projeknya lagi satu 2 sih cukup, tapi kalau lagi banyak kan jadi nggak sempet gitu ya nanyain satu-satu, gitu sih kira-kira. benar. Tadi Mbak Ririn sempat mention juga soal problem solving ya sebagai salah satu skill yang dicari oleh Hmm, recruiter. Ini kebetulan Mbak kita udah ada pertanyaan juga dari peserta. Kita ada pertanyaan hmm. dari Mbak Clara dari institusinya Astra Internasional. Mungkin pernah jadi kliennya Mbak Ririn juga sebelumnya dan sekarang jadi student di INU. Clara penasaran Mbak. Tadi kan di PPT sempat mention banyak ya soal framework thinking yang dipakai oleh Mbak Ririn untuk menyelesaikan problem. Mungkin bisa Ya. sharing dikit, tools apa sih yang paling sering Mbak Ririn pakai untuk nyelesain problem dari klien di projectnya? Oke, ini ada beberapa gini, orang selalu bilang, "Iya konsultan itu jagoan punya framework," ya mau nggak mau, mungkin antara joke, saya nggak tahu ya itu joke sebenarnya apresiasi atau cenderung enggak gitu ya, saya mau pakai bahasa yang lain nggak enak gitu pagi-pagi gini. Buat saya sih gini ngelihatnya gini, mungkin karena konsultan itu biasa didorong untuk bekerja secara structured gitu ya. Dan bicara structure mesti apa kan mesti punya kayak thinking prosesnya, design thinking-nya. Kalau saya sih biasanya design thinking could be framework bisa lain-lain. Jadi menurut saya the more you are exposed with so many framework yang ada dan dipakai buat apa, it will be helpful untuk bantu klien gimana ngawal proses transisinya lah gitu ya. Jadi kalau ini yang saya taruh di sini nih yang ya saya ini googling aja lah, mesti familiar gitu SWOT standar. Biasanya kalau SWOT sama Porter Five Forces tuh biasanya dipakai itu untuk strategi. Kalau BCG, McKinsey, mau nggak mau mereka kan strategi consulting biasanya buat strategi. Nah, ini saya gabungkan berbagai macam manajemen framework, tapi juga ada yang sedikit technical gitu ya. Fraud Triangle. Nah, ini mungkin Ilham bisa kalau kita yang biasa nanti areanya membantu company istilahnya mengimprove mereka bahasanya gitu ya, mengimprove bahasanya program terkait prevention, terkait istilahnya fraud, then you have to understand this concept of yang namanya fraud triangle. Kalau di ESG mau nggak mau mesti paham mengenai salah satunya adalah triple bottom line. Pertanyaan besarnya adalah managing that triple bottom line multiple objective itu gimana? Karena antara uang dan bukan uang kan bervariasi gitu ya. Jadi apa namanya hal-hal ini juga perlu kita adopsi gitu ya. Menurut saya sih banyak. Jadi menurut saya kalau jadi consulting itu sudah banyak referensi lah sebenarnya dengan kita makin banyak punya akses ke informasi di luar gitu ya, itu banyak lah.
Tinggal yang penting buat kita adalah secara bijaksana kira-kira misalnya BCG Matrix bagusnya buat yang mana ya? Penugasan seperti apa? Atau misalnya yang SWOT analisis gitu ya, itu dipakainya buat apa? Nggak ada salah, nggak ada benar sih. Buat saya sih intinya mana yang nanti paling cocok keluarannya dari sini, biasanya keluar apa. Tapi biasanya company atau klien itu biasanya udah pakai SWOT aja gitu ya. Ini yang saya lihat gitu ya, kadang-kadang, oh company bikin SWOT gitu. Ya udah bikin SWOT, ini udah dibikin strength, weakness, terus saya bilang, udah dibikin SWOT. So what gitu. Kan saya bertanya, oke dari strength ini, jadi mereka kayak antara bikin SWOT analisis, terus keputusannya apa, jadi kayak nggak nyambung gitu. Oh jadi kayak kesannya bikin ini, yang penting bikin inilah, orang mau dibikin, ditanyain gitu ya. Nah, biasanya saya selalu lihat, apa namanya, analisa itunya tuh dan selalu dibahas sama klien gitu. Jadi memastikan connectivity apa yang kita kerjakan, connected dengan tujuannya apa, motivation-nya apa, driver-nya apa, dengan asumsi apa yang dibutuhkan organisasi pada saat itu ya. Namanya asumsi hari gini perubahannya banyak banget, apalagi di ESG regulasinya banyak sekali gitu ya. Jadi menjaga asumsi itu juga tetap penting karena buat saya decision is only just decision. Yang penting adalah background-nya ketika decision itu diambil, background-nya apa gitu. Itu sih yang paling penting gitu. Mungkin untuk kita sama-sama ini apa namanya coba explore bersama gitu ya. Apa namanya Mas Iwan boleh nggak mungkin di share apa namanya yang nomor satu yang case tadi mengenai public relation boleh nggak? Sudah masuk ya, Mbak Ririn ya? Nah, ya, ini yang simpel aja nih. Ini kan mungkin akan teman-teman hadapin gitu ya. Misalnya keluar dari lulus mau bikin konsultan entah di area apa gitu ya. Jadi ini ceritanya dia konsultannya untuk public relation gitu ya. Dia baru mulai 9 bulan, skenario-nya seperti ini, kemudian istilahnya mereka membutuhkan konsultan yang butuh consulting yang butuh konsultan gitu ya. Dia dengan case seperti ini, dia sudah menurut saya this is quite menguntungkan. Dia bisa mendefine statement yang dia mau tuh apa. Ada bullet point-nya ada 7. In my cases that I have gone so far gitu ya, biasanya nggak semua bisa men-state butuhnya apa. Ini yang kita bantu nih biasanya men-state bullet point ini gitu. Gitu. Kira-kira kalau dari teman baca sekilas aja ini yang mungkin juga bisa dihadapi buat teman-teman nanti di EDU nanti kalau keluar dari udah lulus mau bikin konsultan terus memenuhi ini udah pasti lah ini very very common yang kita temuin sebagai konsultan gitu ya. Apa kira-kira jadi priority-nya gitu? Ada yang mau sharing nggak? Nanti dari situ sebenarnya bisa kelihatan apa namanya? Bisa kelihatan kira-kira butuh kompetensi apa, solusi seperti apa gitu. Iya. Ini teman-teman di layar, kalau misalkan di situ ini ada kuisnya dari case skenario satu ini, mungkin bisa dijawab kalau pengen. Along the Mungkin way, mungkin sambil sekalian, latihan aja gitu ya, ya sambil sekalian latihan latihan. exercise. Mumpung ada saya sini mungkin bisa berbagi kira-kira kalau ngambil view ini tuh seperti apa sih gitu. This is not about right or wrong, tapi kita latihan karena kan tadi bilang kalau misalnya mau istilahnya apply kemanapun pasti akan begini nih gitu. Ini part of 70 dari learning framework tadi ya. Ya, mengambil 20%-nya ya. Ya, ya, silakan teman-teman bisa isi pollnya. Sambil jalan deh mungkin Hmm. pagi-pagi suruh mikir gitu buat dari saya gitu. Kira-kira gitu ya, untuk melakukan ini kita mau bikin timeline-nya berapa lama coba dengan case ini? Timeline untuk apapun yang akan kita bantu, timeline durasinya kita sebagai konsultan mau offer-nya berapa lama? Sebulan? 2 bulan? 3 minggu? 2 minggu? 3 minggu kecepatan sih, Mbak. 2 bulan mungkin ya. Ya. 2 bulan dengan konsekuensi the client has to pay you more. Punya Betul. duit apa enggak? Punya duit apa enggak?
Nah, udah mulai ya ada dynamics-nya ketika kita mau coba memberikan solusi, gak mungkin nih kayak begini kita bisa bantu menyelesaikan 3 minggu, 2 bulan. Do they have the money or not? Itu satu. Jadi mungkin sharing insight-nya adalah ketika apapun case-nya, statement-nya apa yang dibutuhkan, kira-kira butuhnya apa sih result yang immediately, kita bahasanya bilangnya quick wins yang pingin dilihat gitu ya. Quick wins yang pingin dilihat dari bantuan kita gitu. 3 minggu itu dapatnya apa, 2 bulan dapatnya apa, dia siap berinvestasinya di mana gitu. Yang perlu dipikirin tuh, kira-kira kayak gitu. Ada lagi nggak selain waktu? Jadi elemennya satu durasi ya, durasi engagement-nya seperti apa. Butuh ukuran nggak dibilang project ini sukses apa enggak? Kalau lihat Apa ya? case-nya ini ngukur ini kita sebagai konsultannya ya. Kita dibilang sukses apa enggak, ukurannya apa kira-kira? Elemennya, parameternya apa nih kalau misalnya case-nya seperti ini? Ya, nanti kalau bicara ukuran, ukuran itu bisa jadi kalau cerita seperti ini bisa jadi overall-nya gitu ya, bisa jadi growth-nya naik. Atau mungkin dia bisa punya time planner yang lebih baik gitu ya. As simple as that. Jadi jangan pernah underestimate mengukur proses apa yang perlu diukur. Nggak semuanya tuh misalnya, oh dalam sebulan tiba-tiba sales-nya mesti naik gitu ya. Untuk jadi sales naik tuh banyak prerequisite-nya gitu, kliennya nambah. Klien nambahnya lah, kliennya butuh kita apa enggak? Oke, kliennya butuh kita punya base kliennya gimana, jualan, klien datang ke kita, atau kita duduk di kantor nunggu klien datang, atau harus ada fungsi sales gitu. That kind of thinking process series-nya tuh mesti saya bilangnya dijembrengin lah, dibikin path-nya. Kalau bisa dibahas sama klien gitu. Kadang-kadang kita suka underestimate gitu, oh ya sama lah, itu juga sesuatu yang saya alami ya, harus dalam setahun KPI kamu segini Rin gitu ya, padahal nyari klien kan nggak gampang ya, halo gitu. Ya selalu akan begitu terus tuh gitu ya, tapi asal tahu prosesnya apa. Nah, Ilham kayaknya aku kasih yang tentang theory of change ya, ada nggak? Boleh digedein nggak yang theory of change? Nah, ini istilah theory of change tuh banyak framework yang dipakai. Biasanya saya temuin dulu waktu di SND Sustainability, waktu saya masih banyak terlibat di public sector gitu ya. Public sector itu dari donor banyak cara mengukur impact yang mereka lakukan tuh lewat yang namanya theory of change. Jadi yang kalau teman-teman mungkin pernah dengar istilah input, output, outcome, impact, value impact itu seperti apa. Jadi sama menurut saya di framework, makanya saya senang ketemu framework itu, saya jadi punya punya structure caranya kalau ngobrol sama klien atau siapapun, entah waktu defining problem solving-nya, bikin solusinya, ataupun mengukur dampak itu punya banyak framework gitu ya. Kalau tadi case yang tadi gitu ya, misalnya kita bantu, kita mesti pikirin dampaknya apa sih, oh sales gitu ya naik. Itu kan di belakang, tapi harus ada activity apa di dalamnya lewat seperti ini, terus diukur tuh tiap masing-masing gitu. Misalnya kalau kayak tadi ukuran kita sebagai NU mau lulus aja, atau lulus dengan GPA, atau lulus tapi jadi atraktif buat recruiter. Nah, itu apa yang mesti di-build? Bisa jadi mungkin, bisa jadi mungkin kalau pakai yang terakhir gitu ya, saya sih lebih tertarik yang terakhir karena lulus doesn't mean anything kalau kita jadi nggak atraktif ya. Jadi ilmunya cuma buat kita sendiri, even mau jadi di edukasi atau di publik. Jadi kita harus mulai build, misalnya kalau kita mau jadi dosen gitu ya, kita mesti banyak kegiatan mengajar. Kan harus di-build, sharing, jadi mentor, dari apa. Kalau misalnya mau di-hire oleh suatu industri, ya coba di-build lah story-nya dengan mungkin ada magang gitu ya. Magang jadi dapat insight gitu. Jadi udah di-build gitu. Mungkin kita tidak lulus dengan GPA tertinggi, tapi lulus jadi atraktif. Tapi GPA, nah itu kan problem, tujuan statement di atas tuh coba di-define
mungkin sedetail atau sebesar mungkin gitu ya, tapi bisa tahu turunannya karena buat saya itu pasti level of effort and nature of effort-nya bisa berbeda. Saya selalu bilang sama teman-teman, entah kalau saya sharing apapun ya, terutama di kampus, selalu expand your network. Jadi kalau ada komunitas apa, ketemu sama siapa, selalulah ikutin istilahnya satu, biar kita nggak kuper juga gitu ya. Biar kita nggak kuper, sharing begini kan saya juga belajar juga dari teman-teman semua gitu ya, apa sih dari pertanyaan gitu. Terus yang kedua, jadi kenalan gitu ya, mau nggak mau, saya kalau cari orang juga, kamu punya kenalan nggak yang kamu bisa andalkan, bisa gini. Nggak mau lewat begitu juga. Nyari talent kadang-kadang nggak bisa semudah dan secepat itu loh, apalagi yang spesifik gitu. Nah, jadi, framework tuh banyak banget gitu, jadi saya selalu senang baca, lihat di luar gitu ya, baca, oh ini seperti ini, jadi, apa namanya, banyak framework yang menurut saya terus berkembang, baru bisa dipakai gitu sih kira-kira, gitu. Mungkin Mas Ilham boleh ada beberapa ini nggak, dari polling kalau bisa bisa coba kita main-main gitu ya, nih nggak ada jawaban benar, kita lihat hepatitnya terserah sih yang mana aja. Boleh, boleh. Dari Hanif, siap untuk polling? Yes, keren. Oke, ini ada pertanyaan nih, teman-teman, kalau misalnya teman-teman jadi konsultan ada, eee situasi seperti ini, kira-kira preferensinya teman-teman ada di mana nih? Sayang aku co-host ya, jadi nggak bisa ikut jawab ya. Ayo teman-teman boleh sambil diisi. Wah, udah ada yang mulai milih nih. Sebetulnya sih Bang Ilham nggak apa-apa sih jawab, kan ini bicara perspektif juga gitu, harusnya nggak apa-apa lah. Aku ikut setuju sama yang kedua lagi, Mbak. Kadang orang yang datang ke kita tidak paham apa yang sebenarnya menjadi masalah mereka ya. Jadi ini kita perlu guide mereka sebenarnya punya masalahnya apa, terus mungkin alternatifnya apa gitu lebih banyak supaya mereka juga ikut mikir ini apa yang harus diimplementasikan gitu. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang even buat di case-nya saya nih, nggak apa-apa jalan terus aja ininya sambil kita bahas. Selalu selalu, muncul dan ya kita saling mengisi lah ya di antar ini, karena kita semua kan sebagai konsultan juga punya mungkin personality dan behavior yang berbeda gitu ya, jadi kita saling mengisi. Ada yang mungkin konsultan mungkin yang nomor 3 gitu ya, to ask for their own thoughts and feelings tuh biasanya ini lebih orang yang empatinya tinggi banget gitu ya. Empatinya tinggi, "Oh iya gimana?" Jadi ini, tapi ketika ketemu sama klien yang istilahnya apa ya, gitu ya kalau ngomong biasanya tuh orang apa ya, orang investor relation, orang finance tuh ngomongnya ngomongin nomor 3 nggak kena tuh, nggak connect kalau kita approach-nya begitu. Dia maunya yang nomor 4 biasanya pengalaman saya gitu ya. Jadi biasanya kalau saya pribadi saya saya selalu tanya, "Kita mau meeting, siapa yang mau kita ajak meeting? Fungsinya apa paling enggak?" Terus ya bukan kepo ya, paling enggak saya suka lihat namanya, "Oh bapak ini," saya lihat background-nya, "Oh pernah kerja sini." Karena itu tadi, apa yang dia udah experience di past pasti men-shape cara dia punya berpikir dan mengambil keputusan dan mengkritisi sesuatu lah, even omongan kita gitu. Itu mempengaruhi banget. Jadi paling gampang kalau lihat ini ada yang nggak ada yang jawab nomor 4 gitu ya. Buat saya nomor 4 could be useful, tergantung siapa yang kita temuin. Recently, saya ketemu yang nomor 4 and I apply nomor 4. Jadi saya tahu tuh ada diskusi, tapi ada background-nya orang-orang nih begini-gini, saya biarin dulu teman saya jawab dulu tim gitu ya, begini. Oh si si kebetulan bule sih ya, dia langsung jamin, ya udah saya jadi masuk, saya cut gini gini gini, jadi diam dia, oke gitu. Jadi supaya kan intinya saya harus menyelamatkan tim, jangan ditanya banyak-banyak gitu ya. Harus dibangun diri, kalau nggak kerjaan nggak kelar-kelar gitu tuh, saya pakai approach-nya nomor 4 banget. Dan saya bisa tahu nomor 4 kayak saya pernah ngerjain nomor 4 gitu. Jadi saya kasih spesifik aja ya, mungkin nature pekerjaannya, kami juga di sini membantu klien mendrafting company punya sustainability report. Mendrafting ya, namanya mendrafting in essence, itu kan sebenarnya skill-nya kalau basic-nya mungkin namanya copywriting gitu ya. Copywriting banyak creativity, nggak ada jawaban benar, salah, atau tidak. Seberapa extend kita mau meng-copywrite-nya, misalnya we have good community project, cara mendescribe-nya juga bisa beda gitu ya. Kalian suka nanya, "Ini menurut kamu gimana?" Yang gini. Nah, ini ada yang coba jawab, "Iya, tapi gini." Jadi kayak panjang gitu ya, jadi kayak solusi, "Enggak, buat saya gini-gini ya." Udah saya jam gitu. Jadi
mesti lihat itu gitu nih. Nomor 2 biasanya memang paling banyak, tapi jangan dilupakan nih satu pun nggak ada jawab tuh, kadang-kadang nomor 4 juga butuh, tapi lihat situasinya. Menurut saya nomor 4 juga kritikal ketika orang butuh tahu solusinya cepat apa, udah injury time. Seminggu lagi udah mesti submit OJK, ini nggak bisa nih gimana solusi, orang pengen dengar. Tapi buat saya juga penting kenapa kita kasih advice itu, tapi tahu ya kalau kayak begini tuh situasinya nanti ke depan itu selalu harus kita jelaskan. Jadi jangan cuma sama, kita punya ambil decision itu atau kasih advice namanya, jangan lupa kenapa kita kasih advice gini, logika di belakangnya apa, dan dampak keputusan ini biasanya kita lihat seperti ini. Saya punya pengalaman itu harus selalu diomongin supaya dia tahu konsekuensinya gitu. Kalau enggak, kalau apapun yang terjadi gara-gara decision tuh di masa depan dia datang, "Loh kan waktu itu udah dijelasin, Pak," gitu. Karena kan susah ya advice itu antara kita bisa disalahin, padahal kita nggak represent mereka gitu ya, padahal kita ngasih advice, decision mereka itu kan dynamic-nya tinggi gitu. Gitu sih. Ini jawabannya Biasanya komprehensif banget Mbak Ririn ya. Cuman ini kita ada pertanyaan lagi nih Mbak. Mau aku bacain ini mungkin relevan juga sama poin Mbak sebelumnya waktu Mbak bacain aplikasi dari Theory of Change ketika kita hmm, nge-build portofolio dan juga project kita waktu masih kuliah ya supaya bisa hmm. mencapai output yang diminta. Kita ada pertanyaan nih Mbak Ririn dari Mas Syahid Izulhaq dari ANU. Ada 3 pertanyaan, cuman kalau mungkin aku bisa compile menjadi 2 pertanyaan aja. Yang pertama, ini mungkin sebenarnya udah sempat Mbak Ririn bahas di awal, apakah kita mau masuk consulting dulu ataupun industri dulu. Mas Syahid nanya, in order to become a consultant, apakah mungkin kita baiknya menjadi expert generalis atau jadi expert spesialis nih Mbak? Dan kira-kira trade-off yang kita dapat tuh apa sih kalau kita memilih salah satu jalur itu? Ini tadi Mas siapa yang tanya? Mas Syahid, Mbak Ririn. Mas Syahid, makasih banget pertanyaannya, ciamik banget. Tapi saya bisa jawab karena itu yang terjadi gitu ya. Saya kebetulan mengalami. Jadi saya bisa tanya. Jadi mungkin case-nya ini sustainability gitu ya. Dan ini saya lihat kenapa. Kenapa saya bilang itu jadi penting? Karena sustainability itu buat saya itu it's a multidisiplin. Ada sosialnya, sosial tuh banyak, engineering tadi banyak, ilmu banyak, Maintan pasti tahu lah. Ahli CCUS mungkin nggak bisa ngomong climate juga, padahal sama related to climate gitu ya. Ngomongin GHG tiap industri beda-beda tuh ini. Jadi gini, kalau saya ngeliatnya gini, ini pengalaman saya gitu ya. Karena sustainability ini saya coba bawanya ke level korporasi. Kalau ke level korporasi mau nggak mau kan kita mesti paham bisnis proses yang ada di korporasi itu seperti apa, which is by function. Ada fungsi risk management, ada fungsi finance, ada fungsi mungkin kalau di oil and gas ada project, kemudian ada fungsi mungkin compliance, ada fungsi procurement gitu ya. Eh eh, Tiap kali ada isu-isunya sebenarnya satu topik besarannya climate change, climate physical sama climate transition gitu ya. Waktu itu pekerjaannya ada teman yang itu tadi yang saya bilang punya background meteorologi, bahasa dia tuh bahasanya ngomongnya sama bahasa saya tuh bahasanya pakai impact sama risk gitu. Tapi dia tuh ngomongin impact sama risk-nya tuh very scientific. Maksudnya impact-nya tuh lebih apa tuh Mbak Intan ya, air laut naik gitu. Buat saya nggak nyambung gitu, saya kan yang pegang financial statement gitu ya, apa hubungannya air laut sama ini, apa hubungannya curah hujan tinggi sama ini gitu. Jadi harus di-describe ke bahasa kita dan itu pathway-nya panjang gitu ya. Itu satu gitu ya kalau dari pengalaman. Terus kalau tadi, apa tadi, pertanyaan spesifiknya, harus generalis apa enggak? Nah, kalau saya sih pengalaman karena pertanyaannya waktu spesifik di climate itu nih, mungkin Mbak Intan ya spesifik, saya jadi ditanya gini Mbak Intan, ini karena saya mempertemukan orang ESG-nya, orang operational risk-nya, sama orang-orang accounting gitu. Ini ngomongin policy, mencatat GHG dan policy-nya lah yang jelimet itu gitu ya. Saya udah tahu, oh di sini nih. Karena orang accounting, misalnya bahasa accounting itu mencatatnya pakai apa istilahnya, pakai equity method lah, bukan operational gitu ya. Yang satu pakai ini berarti mesti ada namanya accounting policy harmonization. Untungnya saya punya background accounting, jadi saya bisa defense the team waktu ngomongin sama orang ESG. Jadi kalau ditanya generalis apa enggak, yang dibilang generalis apa dulu nih gitu, yang dibilang generalis gitu ya. Karena buat saya makin ke sini apalagi climate ya, nanti Mbak Intan bisa kasih komen. Kayaknya butuh
nggak butuh generalis deh, butuh lebih spesifik, tapi harus ada orang. Saya nggak tahu apakah orang ini tuh yang disebut sebagai generalis atau nggak, orang yang bisa menjahit apapun yang terjadi itu. Dijahit gitu ya. Karena kalau ngomongin jadi climate policy analyst gitu ya, untuk public sector sama corporate itu menurut saya beda gitu. Kita selalu bilang kita punya dokumen NZE roadmap gitu ya, tapi kalau saya selalu ditanya, what does that mean buat corporate? Satu di telekomunikasi, yang satu di grup konglomerat, diversity-nya banyak. What does that mean? Nggak ada aturan lagi gitu. Mesti gimana? Saya mesti harus pakai CVOS, atau saya pakai mitigasi, atau saya mesti net off, atau saya carbon netral, itu kan nggak ada aturan. Kalau di UK kayaknya ada ya Mbak Intan ya, transition pathway tiap sektornya udah ada, di Indonesia kan belum ada, dan itu kan naruh duit tuh. Nah, itu tadi menurut saya harus ada orang yang bisa jahit gitu. Jadi makanya saya bilang di tim tuh saya amat sangat terbantu dengan, saya sebenarnya sih bilang kalau di sustainability I'm quite generalist gitu ya, karena saya cuma tahu background-nya accounting dan bagaimana sustainability itu dibawa ke ranah accounting gitu ya. Tapi detailnya I didn't study engineering gitu, gimana saya lebih tahu, tapi saya tahu managingnya gimana, jadi strateginya tuh ya apa, dan mesti ke dalamnya. Makanya butuh namanya subject matter gitu. Jadi kalau ditanya generalis apa enggak, menurut saya manajemen kadang suka dibilang generalis, tapi sekarang manajemennya itu coverage topiknya luas banget gitu ya. Nggak cuma manajemen yang hanya fokus pada menghasilkan keuntungan semata-mata, tapi sekarang tuh arahnya manajemen yang kinerja diukur nggak cuma profit, tapi ada yang lain tadi itu ya, environment lah, ya social lah, yang kadang-kadang boundary-nya emang ini ranah kita, ini bukannya tugasnya pemerintah, bla bla, mulai ke sana-sana gitu kan ya. Gitu. Jadi antara public teori, public sector sama corporate, jadi menurut saya mulai blending, tapi ya masih jauh lah, tapi mulai banyak irisannya tuh. Dan itu saya lihat baguslah buat riset gitu ya. Teori-teori itu banyak yang disrupt buat saya. Jadi kalau balik tadi mesti generalis apa enggak? Kalau di pekerjaan saya butuh orang yang bisa jahit. Karena saya juga punya orang accounting, dia nggak ngerti ESG-nya nggak dapat ya, saya bantu menjelasin ke dia. Karena kalau saya minta teman saya engineering jelasin ke accounting, susah nyambung ya, karena I know how they feel dan language-nya orang accounting, dan saya kebetulan di ESG-nya udah berapa lama gitu, jadi saya coba masuk lewat ranah yang dia mudah grasp the concept gitu. Jadi kalau ditanya, saya nggak tahu mesti gimana, tapi saya kalau dari pengalaman saya perlu ada orang yang bisa jahit, karena saya corporate ya. What does it mean buat ini, buat sana, dan udah levelnya kadang-kadang udah levelnya sampai bikin checklist lah apa, itu udah level operasionalisasi tuh. Yang climate gitu ya, mungkin Mbak Intan lebih spesifik, mungkin bisa nanti jump in juga. Suka sekarang bicara, waktu itu ngomongnya project construction apa gitu ya, building kayaknya Mbak Intan. Jadi ada infrastruktur ngomongin climate yang physical. Akhirnya mereka sudah punya apa namanya, tahan banting terhadap suhu tinggi gitu ya. Terus nanyanya cuma ke kita waktu itu gini, ini gimana overlapping-nya dengan business continuity management kita. Mesti ngerti kan BCM itu seperti apa? Kenapa? Karena BCM itu sebenarnya di dalamnya juga mengconsider operationalis yang datang gara-gara disaster gitu. Ya sebenarnya kan climate physics ada disasternya juga gitu ya. Nah itu mulailah bercampur, yang orang meteorologi nggak bisa jawab, orang dia nggak ngerti konsep ini gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau ditanya menurut saya bukan generalis ya. Kalau di bidang saya yang saya dibutuhkan adalah orang yang bisa menjahitnya tuh seperti apa dalam konteks manajemen korporasi. Setuju banget sama Mbak Ririn ya. Aku mungkin bisa relate dikit ya, karena aku banyak kerja bareng ekonom, dan kadang-kadang mereka pakai istilah yang aku nggak ngerti, kayak kebijakan konservatif, countercyclical financing, dan lain-lain. Mungkin ini Mbak, kita ada pertanyaan terakhir, dan juga mungkin sebelum kita menutup acara, pertanyaan ini mungkin nyambung juga sama hasil polling kita ya, karena di hasil polling kan kita lihat orang paling banyak bilang bahwa tugasnya konsultan itu untuk membantu klien kan ya, untuk helping instead of kayak fielding atau yang lain gitu. Kita ada pertanyaan, ketika kita ngebantu klien, kadang-kadang kan klien nggak kooperatif Mbak ya. Kadang-kadang justru malah nyalahin kita gitu dari sisi konsultannya. Mungkin apakah ada tips atau cara gimana cara manage klien gitu dalam keadaan yang mungkin nggak terlalu sinkron gitu, nggak terlalu Putus-putus. harmoni. Oh iya. Putus-putus ya. Sorry, Eh, maaf, di saya tadi agak oh iya, ini Mbak, kita ada pertanyaan terakhir. Gimana sih cara ngehandle klien yang kurang kooperatif sama kita gitu, yang kita udah coba jelasin kasih solusi buat mereka, tapi mereka bilang malah kita salah gitu solusinya.
Mungkin itu pertanyaan terakhir sekaligus buat sebelum kita nutup acara. Eh, bilangnya klien difficult sama challenge sih banyak. Sebenarnya saya selalu melihatnya gini, ini klien beneran pingin tahu atau ngetes kita gitu ya. Banyak loh klien yang suka ngetes gitu. Jadi sebenarnya menyamakan, dan tadi sebenarnya mau dilihat juga karena kan klien itu juga butuhnya kan solusi. Tapi kan solusi itu kadang kan dia udah punya hipotesis sendiri gitu ya, dengan gini, dengan dia bekerja lama sama kita, dia juga udah mulai build knowledge-nya lah. Jadi dia punya point of view tapi pingin dengar dari kita. Jadi biasanya dia lebih kritis gitu. Makanya saya bilang kalau di kerjaan saya gitu ya, di sustainability harus ada orang yang pernah kerjain supaya dapat insight-nya gitu. Kadang-kadang itu tadi yang pertanyaan gimana mengkoneksikan climate risk assessment yang scientific ke operational risk management gitu. Wah, itu saya mesti tarik orang lain tuh Mbak Intan kemarin. Saya ngerti gambaran, tapi kan saya nggak ngerti teorinya, framework yang spesifik, that operational risk itu apa sih gitu. Terus ditambah dengan BCM tuh apa sih? Mesti saya tarik tuh orang ini apa, akhirnya dia nerangin gitu. Jadi ya untungnya di organisasi kami banyak lah itu yang subject matter itu, cuma nggak semuanya kan punya ESG, jadi kita yang nyambungin gitu. Jadi orang BCM-nya juga nggak terlalu familiar dengan terkait ESG, jadi harus ada orang yang menengahi gitu. Kadang-kadang menurut saya nih masalah cuma satu, definisinya bisa beda. Definisi climate change risk sama orang risk, mendefine risk, itu beda tuh deskripsinya. Jadi mesti ada di bridging. Ini sekarang saya lagi punya lumayan banyak pertanyaan gimana mengintegrasikan climate change risk ke enterprise risk management yang menurut saya bahasanya beda, definisinya beda, taksonominya mungkin ada beda, dan time horizon-nya beda. Climate change kan mesti sampai 2100 kan ya Mbak Intan. Sementara kan company kadang-kadang bikin risk register, risk matrix itu kan horizonnya kadang-kadang 3-5 tahun tergantung dari JPP-nya gitu. Gitu. Ini betulan tadi aku lihat, perhatiin dari tadi Intan nyatet banget statement dari Mbak Ririn ya. Mungkin dari Intan mungkin ada Putus-putus tanggapan. Mas, maaf. Oh, maaf. Ya, aku dari tadi notice Intan nih kayaknya udah mau ngasih respon nih Mbak ke paparannya tadi. Mungkin boleh kalau mau ada Intan ada Silakan, atau Intan ya. pertanyaan terakhir sebelum kita habis Oke. ini aku balikin lagi ke Ilham ya. Monggo Siap. Intan. Siap, thank you Zal, thank you Mbak Ririn atas insight-insight-nya. Eh, Mungkin aku mau nanggepin, tapi aku juga sekalian nanya lanjutan dari pertanyaan sebelumnya Mbak, tentang bagaimana nge-handle klien kayak gitu. Jadi buat background sedikit, aku sebelumnya kerjanya di think tank Mbak sebagai researcher. Tapi emang ada beberapa project di mana klien ini datang ke kami waktu itu sebagai consulting juga, sebagai mereka meminta kita sebagai konsultannya juga. Jadi waktu itu case-nya adalah tadi seperti yang Mbak Ririn juga udah bilang, kayak klien ini datang dengan berbagai macam knowledge, berbagai macam background gitu. Jadi itu yang nge-shape mereka pada akhirnya. Waktu itu kasusnya adalah aku merasa kayaknya harusnya nggak gitu deh, kayak ada beberapa hal yang request mereka pun aku ngelihatnya kok seakan-akan tidak sesuai dengan seperti apa yang sudah ku tahu sebelumnya gitu. Mereka punya knowledge, aku juga punya knowledge gitu. Jadi bagaimana caranya akhirnya kita waktu itu aku mikir gimana ya cara menghandle klien ini gitu. Gimana caranya buat ngeblend ya kita di sini sebagai orang yang diminta servisnya gitu ya Mbak, diminta jasanya untuk tetap tetap mengerjakan apa yang klien request, tapi di satu sisi kita juga mau mengerjakan sesuatu apa yang sudah kita ketahui sebelumnya gitu, dengan knowledge yang kita miliki, kayak gitu Mbak. Gimana cara mengkomunikasikannya dengan tidak menggurui, tapi kita juga tetap sebagai orang yang memberikan service ke klien-klien, kayak gitu sih Mbak, aku penasaran banget. Thank you Mbak. Terima kasih Mbak Intan. Itu pertanyaan Mbak Intan, dynamics yang saya terutama di ini di corporate ya, saya temuin udah makin lama makin kerasa gitu. Mereka makin ngelihat betapa itu penting diintegrasi. Not always, misalnya kalau reporting cuma yearly, tahunan memenuhi OJK, udah beres, terus nggak diapain. Jadi mulai nangkep nih, terutama yang climate sih kalau lihat. Tapi kalau di situasi tadi yang Mbak Intan sampaikan, saya ngelihatnya gini, makin kesini makin lihat sustainability dalam konteks science sama teori korporasi pada umumnya itu secara teorinya tuh udah beda. Tadi yang paling gampang lah, satu teorinya adalah shareholder, satu stakeholder. Itu aja udah nggak nyambung. Tujuannya korporasi membuat keuntungan sebanyak-banyaknya. Sementara yang ini kan ada elemen lain gitu ya. Jadi
kita perlu tahu, saya nggak tahu case-nya, tapi paling nggak mesti tahu teori behind di belakangnya apa gitu. Menurut saya ini yang makin saya lebih blur juga. Nah, apakah teori korporasi sekarang mesti di-redefine ulang sih dengan sains sekarang? Karena korporasi satu pasti ngelihatnya, dia punya short term, ngukurnya duit, ngukur artinya ESG index tinggi itu apa sih artinya? Nggak bisa langsung translate itu harga saham, itu persepsi aja. Gimana ngukur persepsi ya? Nggak tahu ya, mengelola persepsi susah-susah gampang gitu. Itu satu. Dua, dan kalau dari sisi mungkin dari think tank kan lebih banyak mungkin science dan research ya, mungkin perlu juga membuka paham bahwa korporasi itu dynamics-nya seperti itu because they have to survive, they have competition, they have KPI. Nah, menurut saya sih tinggal digabung, justru menurut saya itu menarik tuh mencari titik tengahnya. Karena gini, ada company kan tergantung dia prinsipnya apa motivation-nya, mau jangka panjang, kan sustainability dan energy dan lain sebagainya sebenarnya kan jangka panjang atau jangka pendek gitu. Atau ya firefighting aja kalau konteks risk ya terserah mau di risknya mau di prevent atau kita firefighting every time which is quite mahal mungkin in some cases gitu ya. Jadi buat saya itu justru menarik, buat saya malah jadi menarik nih buat jadi riset, jadi kepikiran tuh bagaimana menggabungkan apa dari sisi riset tinting yang pasti sainsnya udah proven dan lain-lain dengan menggabungkan apa yang terjadi di industri itu, spesifik company itu, karena company walaupun industrinya sama buat saya beda-beda Mbak Intan. Kenapa? Karena bisnis modelnya beda, appetite strateginya juga beda gitu. Dan dia mau apa beda itu menurut saya menarik tuh buat dijadiin satu dan diketemukan kira-kira ini seperti ini loh. Karena mau nggak mau kalau yang dibutuhkan adalah sains ya dia harus mengerti sainsnya seperti apa dan memahami itu ya mau nggak mau harus diskusi, tanya jawab. Dan mudah-mudahan counterpartnya open ya karena ya saya nggak tahu juga apa dia mau minta cepet-cepet atau apa. Buat saya pribadi waktu awal-awal dulu agak susah gitu ya baca jurnal gitu ya. Ini jurnal tapi buat industrinya susah. Tapi setelah saya sempat S3 yang nggak selesai itu, jadi saya paham nih ada ilmu yang memang harus agak beda gitu ya. Company kan mau nggak mau cepat, apalagi kalau dia listed gitu ya. Ini appetite-nya beda gitu sih Mas. Saya malah tertarik itu gimana nyatuin tengahnya tuh. Gitu sih Mbak. Itu jawabannya Mbak Intan mah. Jawabannya Mbak Ririn penting banget sih ya, karena kalau dari pandanganku sendiri sebagai mungkin klien ya dari konsultan, kita tuh pengen banget gitu bahwa hubungan antara klien sama konsultan ini sama-sama saling bantu gitu. Jadi nggak dari klien yang anggap kita dibodoh-bodohin, dan saat yang sama juga pasti konsultannya juga pasti pengen kliennya kooperatif ya. Eh, Sebenarnya Mbak Ririn, aku sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang mau diajuin, tapi sayang banget kita udah ada di penghujung acara. Setelah ini akan aku balikan lagi ke Ilham selaku host, tapi sebelumnya mungkin dari aku ingin mengucapkan terima kasih banyak udah ngasih insight banyak banget ke kita. Aku pribadi belajar banyak ya untuk framework-framework yang mungkin bisa aku terapkan. Entah ntar kalau misalkan akhirnya jadi di consulting firm ataupun mungkin jadi ya di tempatku sendiri gitu di masing-masing. Oke, aku kembalikan lagi ke Ilham. Oke, terima kasih banyak Mbak Ririn dan Rizal. Mbak Ririn mau ada yang disampaikan dulu, Mbak? Oh, enggak sih, enggak. Enggak. Kalau sebenarnya sekali lagi sih terima kasih buat teman-teman semua, tapi sebenarnya ini jadi benar ya waktu Ilham kayak Ilham saya suruh ngomong sejam ngomong apa ya jadi gak kerasa juga ya. Jadi kayaknya pengen ngobrol terus gitu sama Mbak Intan terutama gitu ya. Karena kenapa? Karena saya orang psikologi jadi menarik gitu. Itu gimana yang menemukan dan menyatukan tadi pemikiran-pemikiran. Jadi saya malah mungkin the corporate theory now needs to be redefined itu jadi menarik juga gitu ya. Ya mau nggak mau itu ekosistemnya mesti berubah. Jadi banyak lah ya mudah-mudahan ada kesempatan lagi kalau misalnya Amin, mau Mbak. bersharing mas saya mah monggo-monggo aja gitu ya, sukses selalu. Mungkin ada pantun dari saya, Bang Ilham Nah, kalau boleh. Boleh, oh, boleh Mbak Intan ya gimana? Tipikal Indonesia banget ya. Mungkin pantun, boleh, silakan Mbak Ririn. Silakan, Po. betul mana tadi? Oke, pagi-pagi minum jamu, Cakep. Cakep, Cakep. biar fokus sehingga nggak mudah terganggu. cakep. Artinya, Po. Cakep. Terima kasih teman-teman NU sudah mengundang semua di pagi yang cerah ini. Semoga sehat, bahagia selalu, dan terus maju. Amin. Ya. Cakep, amin. Amin. Wow, terima kasih banyak Mbak Ririn. Ini sayangnya aku tidak Tadi mempunyai BUMN banget ya. dan balasannya apa ini? Aduh. Harus Balas, dibalas dengan balas. pantun juga dong, balas dengan pantun. Oke, silakan bisa sambil dipikirkan.
Oke, terima kasih banyak Mbak Ririn untuk sesi berbaginya. Ini luar biasa sekali, keren. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir, maksudnya penutupan, mungkin Hanif mau screenshot dulu untuk dokumentasi. Aku masih spotlight Mbak Ririn. Silakan dipandu, Hanif. Boleh teman-teman untuk dapat on cam-nya ya. Dan untuk bisa di-download juga, virtual background-nya udah kami share di chat room. Monggo teman-teman untuk dibuka kameranya untuk kami screenshot. Oke. Ini screenshotnya gaya bagus semua ya, nggak boleh gaya bebas ya. Nanti ada bebasnya Mbak. Cool. Bebas. Boleh sih, nanti kita gaya bebas ya. Jadi 2 kali. 2 kali aja, 2 kali boleh. Oke. Kasih komando. Oke ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. Gaya bebasnya ya, mungkin bisa kayak gimana? Oh, love gitu ya? Oke, boleh. Ini demi menyamakan bahasa dengan gen-gen ini, Mbak Intan. Oke. Love Siap. language, Mbak ya. Love language ya. Siap teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Makasih teman-teman. banyak Mbak Ririn. Terima kasih teman-teman, super. Semoga Jumatnya makin berkah for the rest of Amin. Friday. Thank you Amin. semua, sukses Harus- Makasih semua. banyak Mbak Ririn. Harusnya kita Makasih buat banyak. Kalau ada yang minat mau connect post ini separately mah monggo-monggo aja, I'm happy. Karena Wah. saya juga suka rajin ikut network coaching program di kampus-kampus saya yang alumni gitu. Jadi Betul. Intan pasti tertarik sih Mbak. Betul, Mbak Ririn. Aku izin ngobrol lebih lanjut nanti ya, Mbak. siap Mbak Intan. Iya. Aku juga Terima banyak kasih. teman di CPI Mbak Intan. Oh, Oke, wow. Mbak. Nah, Pas banget nih ya. ini berhubung dengan tadi aku juga sedikit menyimak tantangan recruiting sekarang, kayak mencari talent juga semakin challenging untuk para employers. Terus ternyata Gen Z ini juga ternyata talentnya gila-gilaan tapi juga punya inovasi yang keren-keren. Jadi pengen pindah-pindah terus. Oke, jadi mungkin Mbak Ririn, aku juga Gen Z dan aku juga pindah-pindah. Jadi I can relate to them. Oke, jadi ini mungkin nanti Mbak Ririn bisa membuka di slide atau mungkin website kami di anuisa.org. Tidak seperti layaknya website organisasi pada umumnya. Di sini kami jadikan anuisa.org ini untuk talent pool gitu Mbak. Jadi kalau misal Mbak Ririn berkenan nanti misal menjadi atau mencari Jualan ya. Oh ya, boleh. Aku lagi cari orang juga. Recently dua orang aku hilang, gila diambil market. Aduh, padahal Wah, ada Ilham dan Intan. Oh enggak ya? Siap, Mbak. pusing akunya yang pusing nyari orang susah. Jadi Siap. Aku langsung buka, nanti aku kasih ke HRD lagi cari orang. Nah, keren. Jadi semoga keberadaan website ini juga bisa bermanfaat karena ada dari level Terima kasih. bachelor's, master dan PhD yang ada di sini, bahkan teman-teman yang ambil graduate certificate juga masuk ke link ini, Mbak. Jadi silahkan nanti juga bisa sambil jadi talent pool untuk timnya Mbak Ririn gitu. Jadi terakhir kami sampaikan terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Ririn. Semoga sehat selalu, ilmunya bermanfaat. Bahkan aku kangen banget jadi masuk timnya Mbak Ririn lagi karena belajarnya tuh lebih banyak daripada kayak mengeluhnya. Oke. Terima kasih semua banyak, Mbak teman-teman. Ririn. Makasih banyak. Sukses Makasih Mbak banyak Ririn, Mbak teman-teman Ririn, semuanya. sukses. Terima kasih semuanya. Terima kasih.